Bab 1341. Dari sudut pandang mereka, Kekaisaran Luostar tidak bisa kehilangan pertandingan ini apapun yang terjadi. Jika kemenangan diperoleh dengan memenangkan 3 dari 5 pertandingan, maka Tang Wulin akan memenangkan seluruh kompetisi dengan pertandingan lain dan itu juga dengan skor 3-0. Bahkan jika Star Luo Empire memenangkan 2 pertandingan terakhir, sepertinya Tang Wulin telah memenangkan pertempuran secara keseluruhan. Kondisi memenangkan 5 pertempuran berturut-turut sudah tidak adil. Orang akan lebih mau menerima sesuatu seperti memenangkan 3 dari 5 pertandingan. Mereka menantikan kinerja Tang Wulin dalam pertempuran Tuan Jiwa. Pada saat yang sama, mereka juga menanti calon yang akan mewakili kekaisaran. Berbagai informasi sudah tersebar di keriuhan. Ada banyak nama yang disarankan. Tang Wulin diam-diam meninggalkan hotel pagi-pagi sekali. Ada seorang gadis berkerudung bepergian dengannya. Keduanya berjalan di jalanan. Star Luo City benar-benar menghidupkan hari ini. Banyak orang dari kota terdekat berbondong-bondong ke Star Luo. Bahkan mereka yang tidak memiliki tiket ingin merasakan atmosfer yang dibawa pertempuran 5 dewa di kota ini. Yang mulia, Anda benar-benar tidak perlu menyusahkan diri sendiri, kata Tang Wulin kepada gadis di sampingnya. Gadis berkerudung ini tepatnya adalah Roh Kudus Dou Luo Yali. Dia sedikit tersenyum. Kemuliaan pertempuran 5 dewa bukan hanya Tang Sekte. Itu juga milik Akademi. Bahkan jika kami kehilangan 2 pertandingan pertama, Anda tidak akan terlalu terpengaruh olehnya. Tetapi ini berbeda. Saya harus menjamin keselamatan Anda. Juga, Kaisar Bintang Luo ini telah bertindak tanpa malu-malu dengan mengumumkan identitas Anda dan kemudian ada pertempuran 5 dewa setengah dewa. Kita harus menemukan cara untuk mengatasi kekacauan ini. Petik 2. Jantung Tang Wulin bergetar dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Dini hari ketika dia sedang sarapan, Roh Kudus Dou Luo datang kepadanya atas kemauannya sendiri. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menuju ke Kolisem dengannya. Tang Wulin memilih untuk berjalan. Alasannya sederhana, kendaraan Tang Sekte terlalu mencolok. Jika mereka bepergian dengan mobil, dia pikir akan sulit bagi mereka untuk bergerak sedikitpun. Tang Wulin tidak berharap untuk fenomena seperti itu. Dia lebih suka bepergian dengan cara yang lebih santai. Karena itu, ia dan Yali mengenakan baju olahraga berkerudung dan berjalan di jalanan. Mereka mengenakan topeng dan nuansa juga. Dapat dikatakan bahwa dia dipersenjatai sampai saat ini. Selain itu, dia telah mengubah auranya dengan wilayah rohaninya dan menyembunyikan dirinya. Mereka sering dapat melihat orang-orang di jalanan dengan poster Tang Wulin di tangan mereka. Yali tidak bisa menahan senyum. Sepertinya kamu melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi Master Sekte. Saya pikir bahwa seluruh Kekaisaran Luo Bintang mengenal Anda sekarang. Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Saya pikir Federasi juga akan tahu tentang ini sekarang. Kami akan mengalami masalah menunggu kami ketika kami kembali. Petik 2. Yali berkata, ada beberapa hal yang harus kita ambil sebagai tanggung jawab kita sendiri. Sudah saatnya Anda membuat pernyataan. Kejadian ini mungkin bukan hal yang buruk. Ini akan membantu Anda ketika Anda membuat panggilan klarifikasi untuk Akademi di masa depan. Kalau tidak, kami harus memikirkan beberapa cara lain untuk meningkatkan popularitas Anda. Ini telah menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Petik 2. Tang Wulin terkejut. Yang mulia, maksud Anda, bukankah itu terlalu terburu-buru? Yali tersenyum datar. Waktu tidak menunggu siapapun. Juga, saya tidak berpikir Anda tahu seberapa kuat panggilan Shrek, kan? Ketika saatnya tiba, Anda akan mengerti. Petik 2. Dia berjalan dengan bingung di dalam hatinya. Kolisem sudah terlihat. Pintu masuk penuh sesak dengan orang-orang yang berkerumun di sekitar venue. Selain menonton layar lebar, ada banyak yang masih berharap untuk beberapa tiket dijual kembali. Beberapa dari mereka menunggu penampilan Tang Wulin sehingga mereka bisa melihat Sekte Master Tang ini dari jarak dekat. Jika mereka bisa mengalami semua sifat penyembuhannya, itu akan sempurna. Tang Wulin tertawa kecil. Sepertinya kita sudah membuat pilihan yang tepat dengan berjalan di sini. Ada begitu banyak orang. Saya tidak berpikir iring-iringan mobil bisa melewatinya. Petik 2. Ada banyak personel yang bertanggung jawab atas keamanan, tetapi jumlah mereka tidak cukup untuk menangani jumlah besar penonton. Jelas, pejabat Star Luo Empire telah meremehkan persyaratan dalam aspek ini. Adegan itu sedikit kacau. Tang Wulin dan Yali diam-diam menyeberang ke kerumunan dan berjalan menuju pintu masuk. Ada perkelahian jauh di saat ini.
Iring-iringan mobil perlahan-lahan bergerak menuju pintu masuk kendaraan. Sekte Master Tang ada di sini. Seseorang berteriak di kerumunan. Orang-orang segera melonjak menuju tempat seperti air pasang. Daerah tempat Tang Wulin dan Yali berdiri dibersihkan sebagai gantinya. Tang Wulin dan Roh Kudus Douluo saling memandang dan tersenyum. Mereka dengan tenang berjalan menuju pintu masuk. Ketika Tang Wulin membuat dokumen untuk mengidentifikasi dirinya, staf di pintu masuk pada awalnya terkejut. Kemudian, dia melihat orang-orang di kejauhan dan dengan tergesa-gesa membiarkan mereka masuk. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasakan kepalanya sakit setelah mereka memasuki Kolisem. Sorot mata penjaga, aku takut metode ini tidak akan berhasil besok. Petik 2. Kamu adalah Master Sekte Tang Sekte yang hebat. Apakah Anda pikir Anda bahkan tidak bisa melewati gerbang? Pejabat Star Luo Empire harus mengambil beberapa langkah juga. Saya tidak berpikir situasi kacau ini akan dibiarkan berlanjut. Petik 2. Tang Wulin diam-diam berjalan ke area istirahat dan menunggu. Tidak ada kursi kosong di Kolisem. Selain panggung, ada beberapa kompartemen di Kolisem Kekaisaran. Salah satunya milik Spirit Pagoda. Zhang Geyang duduk di dalam kompartemen Pagoda Roh dengan ekspresi suram. Ekspresinya cukup keras. Gu Yuena duduk di sampingnya dengan ekspresi tenang. Zhang Geyang telah bertemu Enchi kemarin. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia untuk mewakili Kekaisaran di pertandingan ketiga ini, tetapi dia ditolak oleh Enchi. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Ya, dia sudah menderita kekalahan di bawah tangan Tang Wulin. Jika dia mewakili Kekaisaran Luo Bintang untuk bertarung lagi, orang-orang mungkin tidak bisa menerimanya. Ekspresi Zhang Geyang dingin. Dia praktis sudah pulih dari efek yang dideritanya kemarin. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah penurunan basis kultivasinya. Dia belum tidur sepanjang malam kemarin saat dia memikirkan rencana tandingan. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, hanya ada satu cara. Bunuh Tang Wulin dan raih kembali roh jiwanya. Tang Wulin saat ini berada di basis budidaya 8 cincin dan dia memiliki semua jiwa roh yang dia butuhkan. Dengan kata lain, dia tidak akan bergabung dengan Thundercelap Nether Fin dalam waktu dekat. Meskipun dia tidak yakin trik macam apa yang telah dimainkan Tang Wulin untuk mengikatkan Thundercelap Nether Fin kepadanya, Zhang Geyang masih memiliki kesempatan. Jika dia bisa mendapatkan kembali Thundercelap Nether Fin dan membangun kembali kontrak sebelum Tang Wulin bisa bergabung dengannya, basis budidayanya dapat dipulihkan. Meskipun akan lebih sulit baginya untuk mencapai peringkat limit Douluo, dia setidaknya akan memiliki kesempatan. Karenanya, Tang Wulin harus mati. Dia hanya bisa mendapatkan kembali jiwa rohnya setelah kematian Tang Wulin. Bahkan dengan duduk di sebelah Zhang Geyang, Gu Yuena bisa merasakan pikiran jahat yang mendalam di dalam dirinya saat ini. Dia punya dugaan bagus tentang alasan di balik pemikiran itu. Setelah dia tiba kemarin, dia belum bertanya kepada Zhang Geyang tentang pertempuran arwah roh. Dia tidak akan membuka kembali luka-lukanya. Dia setidaknya harus menyelamatkan wajah Zhang Geyang. Namun, sepertinya dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika dia sedikit menundukkan kepalanya, niat membunuh samar melintas di mata Gu Yuena. Jika seseorang menyentuhnya, seseorang itu harus mati dulu. Petik 1. Saat ini ada beberapa perubahan yang dibuat dengan alasan kompetisi. Dengan penjelasan komentator, aturan dan tradisi pertarungan Master Jiwa dibacakan kepada orang-orang. Emosi orang-orang berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Saat ini, apa yang paling ingin mereka ketahui adalah guru jiwa mana yang akan mewakili Kekaisaran Luo Bintang dalam pertempuran ini. Mereka bukan satu-satunya, bahkan Shrek Six Monster sedang menunggu dengan penuh semangat untuk jawabannya. Mereka telah melalui banyak masalah untuk mencapai Kolisem dengan iring-iringan mobil. Ketika orang-orang tidak melihat sosok Tang Wulin, mereka telah menjaga iring-iringan mobil di sana selama setengah jam. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil masuk ke gedung di bawah pengawalan dari tentara Kekaisaran. Orang seperti apa lawannya? Itu pasti bukan kepala sekolah Monster Academy. Enchi sudah datang. Dia duduk di samping Kaisar Dai Tianling. Dia terlihat sangat tenang. Di sisi lain Kaisar adalah wajah tersenyum Douluo yang ceria. Tidak heran dia ceria seperti ini. Dia telah menerima hadiah pertaruhannya beberapa saat yang lalu. Itu adalah kristal naga suci cerah yang nyata. Terlepas dari seberapa enggan Enchi hari ini, dia tidak bisa kembali pada kata-katanya pada pertaruhan yang disaksikan oleh Kaisar. Bab 1342.
Apa yang bisa lebih menyenangkan daripada penambahan harta yang ekstrim ke Tang Sek? Fatso, beritahu Sekte Tuan Tangmu setelah ini bahwa aku masih menginginkan kesempatan untuk memasuki tanah berhargamu itu. Kalian dapat mengusulkan kondisi apapun yang Anda inginkan. Saya akan melakukan apa saja selama itu masih dalam kekuatan saya, kata Enci dengan suara berat. Hu Jie meliriknya, aku akan memberitahunya. Adapun persetujuan, itu akan sampai ke Sekte Master. Ngomong-ngomong, siapa yang dia lawan hari ini? Petik 2. Enci menatapnya dan menunjukkan ekspresi misterius. Melihatmu telah memenangkan Bright Secret Dragon Crystal dari aku kemarin, lawan seperti apa yang menurutmu akan aku atur untuk Sekte Mastermu? Sederhananya, dia tidak akan mendapat kesempatan sejak hari ini dan seterusnya. Bahkan 10% dalam 3 pertandingan terakhir. Petik 2. Oh, Hu Jie memecahkan buku-buku jarinya. Berapa banyak kesempatan yang kau katakan tentang Sekte Master kita kemarin? Apakah itu 20 atau 10? Master Sekte kita masih menang. Jika Anda mengatakan bahwa Sekte Master kami bahkan tidak memiliki peluang 10%, maka dapatkah saya membayangkan bahwa Sekte Guru kami memiliki peluang 80%? Sebenarnya saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, Ten. Kepala sekolah. Dalam firasat surgawi Anda, semuanya palsu. Prediksi Anda pasti akan terwujud. Hahaha. Otot-otot wajah Enci berkedut ketika dia mendengar omelan Hu Jie. Dia membenci Zhang Geyang sampai ke inti hatinya. Meskipun Zhang Geyang telah kehilangan jiwa roh, kehilangannya tidak kalah dengan milik Zhang Geyang. Jika dia tidak terlalu percaya diri, tidak mungkin dia akan bertaruh dengan Tang Wulin kemarin. Tidak ada cara dia akan bertaruh Bright Crystal Naga Suci. Dia hanya membuat taruhan ketika dia tahu bahwa Zhang Geyang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, siapa yang mengira bahwa hasil akhirnya akan tiba-tiba berubah? Tanpa ragu, pasti ada beberapa keberadaan rahasia di dalam Tang Wulin. Justru rahasia inilah yang menyebabkan dia kehilangan sepenuhnya. Namun, dia tidak tahu apa rahasia ini sampai sekarang. Namun, Enci percaya bahwa semuanya tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan absolut. Hari ini akan menjadi pertempuran Tuan Jiwa. Itu adalah bentrokan paling langsung antara guru jiwa. Mereka akan mengandalkan kekuatan murni. Dia tidak percaya bahwa Tang Wulin masih bisa menciptakan keajaiban dalam keadaan seperti itu. Selanjutnya, mari kita sambut para kontestan dari kedua belah pihak dalam pertempuran 5 dewa. Master Sekte Tang Wulin, dan perwakilan kekaisaran kita, komentator membuat jeda yang disengaja. Dia menciptakan ketegangan dengan sengaja. Perhatian semua orang terfokus pada pintu masuk lainnya. Yang Mulia Qilin Douluo Tongyu. Stand penonton naik dengan riuh. Wajah tersenyum Douluo masih tersenyum riang sebelumnya, tetapi senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Dia berbalik untuk melihat Enci. Tongyu, dia kembali. Sekarang giliran naga suci Douluo untuk tersenyum kali ini. Betul sekali, dia kembali. Tidak ada orang lain yang lebih cocok dalam pertandingan hari ini, bukankah menurutmu begitu gemuk? Petik 2. Desmile Face Douluo bahkan tidak peduli tentang Enci memanggilnya Fatso lagi. Ekspresinya jelas masam pada saat ini. Dia tidak akan memiliki ekspresi seperti itu bahkan jika itu adalah Enci yang secara pribadi berkelahi. Yang terburuk yang bisa mereka lakukan adalah kalah. Namun, Qilin Douluo berbeda. Seorang lelaki perlahan-lahan berjalan ke Koliseum dari pintu masuk. Penampilannya sebenarnya cukup menyeramkan. Tingginya sekitar 2 meter dan dia memiliki tubuh yang sangat tangguh. Lengannya terutama terlihat karena lebih tebal di bagian paha daripada paha orang dewasa biasa. Ada sisik di lengan dan wajahnya yang telanjang. Sisiknya dari 5 warna, itu adalah kerusuhan warna. Dia baru saja muncul, tetapi dia segera memberi perasaan ganas. Warna matanya juga aneh. Salah satunya berwarna biru sedangkan yang lain berwarna merah. Mata birunya tampak mampu membekukan jiwa orang lain sementara tampaknya ada nyala api yang menyala di dalam mata merah itu. Dibandingkan dengan Tang Wulin yang tampan dan ramping, ini bisa dibilang perbandingan antara pahlawan dan iblis. Qilin Douluo Tongyu, ketika orang ini disebutkan, bahkan warga biasa pun pernah mendengar tentang dia. Orang ini juga alumni Monster Academy. Namun, tidak seperti siswa biasa dari Monster Academy, orang ini benar-benar berubah menjadi monster. Jiwa bela diri bawaan Tongyu adalah jiwa bela diri tipe anjing. Kekuatan jiwanya sendiri kira-kira hanya di peringkat kedua. Itu bukan yang paling cocok untuk budidaya.
Namun, kekuatan jiwanya masih terbangun. Keluarganya menyarankan agar dia menjadi Master Meisha di masa depan. Namun, Tong Yu tidak setuju. Dia sangat bersemangat tentang legenda kepahlawanan tentang penganut jiwa sejak dia masih kecil. Dia bertekad untuk menjadi guru jiwa yang kuat. Kemudian, paruh pertama hidupnya adalah kisah yang menyentuh dan memberdayakan. Dengan keyakinannya yang teguh dan pengejaran yang tak kenal lelah, dia menanggung banyak kesulitan saat dia berkultivasi dan terus meningkatkan dirinya. Dia akhirnya berhasil lulus ujian masuk dan memasuki Akademi Guru Jiwa Utama dan menerima pendidikan guru jiwa formal. Dia telah melakukan 2 kali upaya daripada orang lain hanya untuk mengikuti jejak semua orang. Dia bekerja keras dalam kultivasinya setiap hari. Namun, karena bakat alaminya yang sedikit, hasil dari kultivasinya tidak memuaskan. Ketika dia lulus dari Akademi Jiwa Primer, dia bahkan tidak berhasil lulus ujian kelulusan. Dia bahkan tidak bisa mencapai basis budidaya 2 cincin. Ini banyak berdampak pada Tong Yu. Selain itu, seorang gadis yang ia cintai pada waktu itu telah menolaknya dan terhubung dengan siswa lain yang berhasil masuk ke Akademi Master Jiwa Menengah. Dalam kemarahan, Tong Yu pergi ke ekstrim. Yang terjadi selanjutnya adalah skenario yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Yang ekstrim yang dipilih Tong Yu adalah bunuh diri dengan mengonsumsi racun. Dia mengkonsumsi insektisida di rumahnya dan telah mengambil dosis yang besar saat dia sedang menggunakannya. Ketika keluarganya menemukannya, dia sudah tak sadarkan diri dengan busa di mulutnya. Mereka berhasil mengirimnya ke rumah sakit, tetapi para dokter mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak bisa membantu. Namun, pemandangan aneh muncul tepat ketika keluarganya mulai mengatur urusan pemakamannya. Sisik mulai tumbuh di tubuh Tong Yu. Auranya juga berubah. Lalu, dia bangun. Tong Yu menjadi orang yang diam setelah dia bangun. Namun, kekuatannya telah meningkat pesat dalam sekejap. Dia langsung meningkat dari basis budidaya di bawah 2 cincin menjadi basis budidaya 3 cincin. Ini sudah merupakan hasil yang luar biasa pada usianya saat itu. Namun, penampilan luarnya sangat berubah. Dia tampak berotot dan sisik menutupi kulitnya. Sisiknya bermacam-macam warna. Itu membuatnya tampak sangat mengerikan. Orang biasa akan berpikir bahwa dia adalah monster pada pandangan pertama. Bahkan keluarganya mengira begitu. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia mengasingkan diri di kamarnya dan berkultivasi. Penolakan dari dunia luar perlahan-lahan memunculkan kepribadiannya yang kesepian dan disengaja. Ini berlanjut selama bertahun-tahun sampai dia ditemukan dan dibawa pergi oleh Akademi Monster. Menurut penyelidikan Monster Academy, jiwa bela dirinya telah bermutasi setelah dia mencoba bunuh diri dengan mengonsumsi racun. Garis keturunan yang lebih kecil secara proporsional dalam jiwa bela dirinya telah terbangun. Itu bisa dianggap sebagai kebangkitan kedua jiwanya. Setelah peringkat, jiwa bela diri dianggap sebagai binatang surgawi purba, Qilin. Meskipun telah terbangun, itu tidak murni karena representasi yang sangat lemah dalam garis keturunan aslinya. Campuran garis keturunannya adalah apa yang menyebabkan perubahan penampilan luarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dia tetap tinggal di Akademi Monster setelah insiden dan berkultivasi di sana. Kesempatan seperti itu tidak mudah baginya. Dia melakukan banyak upaya dalam kultivasinya. Peningkatannya berjalan cepat di bawah bantuan sumber daya Monster Academy yang luar biasa. Dia mulai terlihat menonjol dalam beberapa tahun. Dia secara bertahap menjadi salah satu anggota terhormat dari generasi muda Monster Academy. Pada saat itu, kekurangan dalam kepribadiannya mulai terlihat juga. Dia hampir memukul teman sekelasnya hingga mati dalam sesi sparring tertentu. Dia dihukum berat oleh Akademi. Setelah itu, dia menjadi lebih diam. Dia menjaga dirinya sendiri dan berkultivasi sepanjang hari. Ketika dia berusia 24 tahun, dia menjadi gelar Douluo. Dia menjadi Hyper Douluo pada usia 32. Jika cerita berakhir di sini, itu akan menjadi kisah yang menyentuh dan memberdayakan tentang pertumbuhan. Namun, bahkan yang hebat terjadi pada Qilin Douluo ini di kemudian hari. Kebencian adalah sifat buruk yang mengakar dalam ingatannya. Dia tidak pernah bisa melupakan kejadian yang membuatnya bunuh diri bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia menjadi Hyper Douluo, dia menemukan gadis yang telah meninggalkannya saat itu. Gadis itu sudah menikah dan punya anak. Namun, Qilin Douluo menyiksa dan akhirnya membunuhnya dan dia bahkan membuat anaknya menonton. Selain itu, dia tidak punya niat untuk menutupi tindakannya.
Setelah dia melakukan tindakan ini, dia pergi ke pihak berwenang dan menyerahkan diri. Mengubah dirinya adalah tindakan yang patut dipuji, tetapi kebenarannya terlalu keji. Dia telah membunuh seseorang, seorang ibu, di depan anaknya sendiri. Ini terlalu kejam. Anak itu juga trauma dengan kejadian itu dan kehilangan kewarasannya. Tidak ada perkembangan dramatis dari seorang anak yang bersumpah untuk membalaskan dendam ibunya. Namun, Tong Yu sudah menjadi ahli Hyperdoulo peringkat pada waktu itu. Pada peringkat ini, otoritas biasa sedikit tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Masalahnya diserahkan kepada Monster Academy pada akhirnya. Tugas akademi bukan hanya tentang mendidik seseorang, itu harus berperan dalam pembentukan seseorang juga. Tanpa ragu, tindakan Tong Yu adalah noda besar untuk Monster Academy. Bab 1343. Sebagai Presiden Monster Academy, Enchi marah, jadi dia secara pribadi membawa Tong Yu kembali ke Monster Academy untuk dieksekusi. Tong Yu tidak melawan dari awal sampai akhir. Dia mengizinkan Enchi untuk membawanya kembali ke akademi dan menjawab semua pertanyaan sesuai selama interogasi. Enchi mendapati dirinya agak ragu-ragu. Tindakan mengolah Hyperdoulo sangat sulit. Selain itu, Tong Yu telah ditugaskan untuk bekerja di alma maternya setelah lulus. Meski begitu, masalah itu tidak bisa dibiarkan tidak terjawab. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah dengan cermat, sebuah kompromi diputuskan untuk hukuman Tong Yu. Setiap pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya judul Doulo dan di atasnya akan diberikan sejumlah kelonggaran. Namun, kejahatan Tong Yu adalah hina, jadi dia dijatuhi hukuman 50 tahun penjara dan dilarang memiliki baju perang selama sisa hidupnya. Selain itu, ia dilarang meninggalkan Monster Academy kecuali diberi izin khusus oleh akademi. Sudah 37 tahun sejak hari penahanannya dimulai. Tong Yue hampir berusia 70 tahun. Di seluruh akademi monster, Enchi sendiri mampu memanfaatkannya. Dia dianggap sebagai wali tersembunyi yang disembunyikan di sudut paling gelap Monster Academy. Bahkan di antara siswa Monster Academy, sedikit yang menyadari keberadaannya. Enchi punya tuntutan keras untuk Long Yue. Dia sangat ketat ketika harus menjaga emosinya terkendali, sebagian besar karena insiden yang disebabkan oleh Tong Yue beberapa dekade yang lalu. Semuanya juga membuat publik tidak puas. Pernah ada pawai skala besar dilakukan untuk meminta eksekusi Qilin Doulo. Pada akhirnya, dia hidup karena jaminan pemerintah dan Monster Academy. Dengan demikian, para penonton di peron marah ketika mereka mendengar komentator memanggil nama Qilin Doulo Tong Yu. Keluar, pembunuh. Mengapa kita membiarkan si pembunuh mewakili kerajaan kita? Apa haknya? Petik 2. Bunuh dia. Bunuh dia. Suara naik satu demi satu. Sekaligus, seluruh kolisem tampaknya berubah menjadi paduan suara pelecehan. Tang Wulin, yang berdiri di pintu masuk sisi lain, tidak bisa menahan perasaan tertegun. Dia tidak tahu siapa Qilin Doulo, tetapi dia mengerti betul bahwa sama sekali tidak ada jejak orang ini dalam analisis Smile Face Doulo tentang kemungkinan lawan. Namun, Tang Wulin dapat mengetahui dari tanggapan audiensi bahwa Qilin Doulo terkenal tetapi terkenal karena reputasinya yang buruk. Bagaimana mungkin Kekaisaran Bintang Luo memilih orang seperti lawan Tang Wulin? Di peron, Dai Tianling mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menoleh ke samping dan melihat ke arah Enchi, tetapi tatapannya sudah dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ini adalah pertempuran 5 dewa. Ini adalah medan pertempuran untuk pertempuran 5 dewa. Ini adalah representasi kekaisaran melalui pertempuran. Petik 1. Betapa tidak pantasnya mengirim seorang penjahat untuk mewakili kekaisaran. Namun, Enchi telah melakukannya. Dai Tianling tiba-tiba merasa seolah-olah dia terlalu percaya pada gurunya. Ada masalah sehari sebelumnya, tetapi gurunya masih mengizinkan Tong Yue untuk terlibat dalam pertempuran hari ini. Bahkan jika Star Luo Empire menang, kekaisaran masih akan kehilangan prestise. Seberapa sinis mengirim penjahat untuk mewakili kekaisaran dan meraih kemenangan. Yang mulia, Tong Yue telah menunggu kesempatan selama ini. Peluang hari ini terlalu penting baginya. Saya bersedia menjadi penjaminnya. Dia tidak akan pernah mempermalukan kekaisaran setelah kompetisi hari ini berakhir. Dia telah menunggu hari ini selama 37 tahun. Saya satu-satunya yang mengerti pemikirannya. Maafkan saya, Yang Mulia. Saya bersedia menanggung segala bentuk hukuman untuk acara hari ini. Petik 2.
Enci telah meninggalkan kursinya dan berbicara dengan sungguh-sungguh di atas lutut yang tertekuk di hadapan Dai Tianling. Meskipun Dai Tianling tidak memahaminya, ekspresinya sedikit rileks ketika melihat Enci berlutut di hadapannya. Dia buru-buru membantu Enci berdiri. Jangan lakukan itu, guru. Saya percaya kamu kalau begitu. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Enci menoleh dan melihat ke Kolisem. Orang yang wajahnya tertutup sisik adalah Qilin Douluo Tongyu. Dia berpikir dalam hati, lepaskan dan lakukan apa yang ingin kau lakukan, nak. Petik 1. Ada sisik di wajah Tongyu, tapi tatapannya tetap sangat tenang. Dia sudah mengalami situasi yang mirip dengan 1000 tuduhan Fingers dekade yang lalu. Hari ini sangat penting baginya. Dia sudah lama menunggu kedatangan hari ini. Segala sesuatu di luar tidak penting sekarang, dan dia memblokir suara-suara mengutuk. Dia berjalan maju dengan langkah besar menuju arena saat dia menatap lawan yang berdiri di sisi berlawanan dari Kolisem di kejauhan. Perisai pelindung diangkat untuk memotong suara-suara dari dunia luar dan mata Qilin Douluo menjadi sangat dingin. Tang Wulin juga naik ke arena. Lawan menahan auranya, sehingga Tang Wulin tidak bisa mendeteksi tingkat basis kultivasi lawan. Namun, dia bisa mengatakan bahwa lawannya tentu bukan orang yang sederhana. Dipengaruhi oleh emosi orang banyak, komentator itu tidak berani bicara terlalu banyak tetapi segera mengumumkan dimulainya pertandingan hari itu. Tong Yue tidak segera menyerang. Dia pertama-tama mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ke langit. Di bagian dalam perisai pelindung, seseorang tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar, tetapi orang-orang di luar bisa mendengar setiap suara dari dalam. Teriakan panik Tong Yu seperti deru berkecamuk dari 100 harimau. Dia telah berhasil menekan suara 100.000 orang di kerumunan. Jiwanya berdering kemudian bermanifestasi dari bawah kakinya. Tang Wulin merasakan hawa dingin ketika dia melihat bahwa cincin jiwa ini berwarna merah. Memang, semua cincin jiwanya berwarna merah. Sebanyak 9 cincin jiwa merah naik berturut-turut, dengan cepat mengangkat auranya berulang kali. Merah mewakili basis budidaya 100.000 tahun. Sejauh Tang Wulin tahu, sama sekali tidak ada yang mampu memiliki 9 cincin jiwa 100.000 tahun. Benar-benar sulit dipercaya, 900.000 cincin jiwa menandakan bahwa dia memiliki setidaknya 18 keterampilan jiwa. Seberapa tangguh pria ini? Tidak hanya itu, Tang Wulin bisa tahu bahwa ada sedikit kepahitan di raungan Tong Yu. Rasanya seolah dia ingin mengekspresikan semua emosi di hatinya melalui teriakan yang mengamuk. Tanpa sepengetahuan Tong Yu sendiri, ekspresi kerumunan berubah ketika mereka melihat cincin jiwa berwarna darah naik dari tubuhnya. Penonton tenang. Banyak orang yang duduk di platform utama mengalami perubahan ekspresi. Di dalam kotak, Zhang Geyan tertegun sejenak pada awalnya, lalu dia bertepuk tangan dan tertawa keras. Sangat baik, Qilin Douluo Tongyu. Aku benar-benar tidak menyangka orang seperti itu disembunyikan di Monster Academy. Fakta bahwa ia mengungkapkan senjata rahasia seperti ini menunjukkan Enci benar-benar tidak ada upaya dalam pertempuran 5 dewa ini. Sebenarnya itu hal yang baik. Petik 2. Gu Yuena tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi hanya memandang dingin sebagai pengamat. Meskipun Zhang Geyan tertawa, dia mengungkapkan ekspresi iri ketika dia melihat 9 cincin jiwa merah darah di tubuh Qilin Douluo. Iya nih, tanpa ragu, ini adalah pengejaran terbesar dalam kehidupan guru jiwa. Bahkan seorang limit Douluo mungkin belum tentu memiliki 9 cincin jiwa merah, namun dia memilikinya. Apakah itu berarti bahwa orang ini sudah mencapai pangkat limit Douluo? 37 tahun yang lalu, pria itu sudah menjadi Hyper Douluo. Hampir 4 dekade telah berlalu dan cincin jiwanya terangkat menjadi merah dengan metode yang tidak diketahui. Jadi, apa basis kultivasinya? Dia telah tumbuh secara signifikan dalam 37 tahun. Mungkinkah dia adalah limit Douluo kedua di Kekaisaran Bintang Luo? Pikiran itu melintas di benak hampir semua orang di kerumunan. Dia adalah seorang pembunuh, tetapi dia telah dipenjara selama 37 tahun. Jika dia sudah menjadi limit Douluo, dan kekuatannya bisa dikendalikan, maka bisakah dia dimaafkan? Pendapat beberapa orang di kerumunan mulai goyah. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang mengadvokasi kekuasaan. Dia adalah limit Douluo. Dia akan menjadi vital bagi negara manapun. Tidak ada limit Douluo di seluruh kekaisaran Dou Spirit dan bahkan di Federasi Douluo hanya ada beberapa. Jika Star Luo dapat memiliki satu lagi limit Douluo,
maka itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan kemampuan keseluruhan kerajaan Luo Star dengan selisih yang besar. Bab 1344. Namun demikian, dapatkah dia benar-benar dimaafkan atas kejahatan yang telah dilakukannya? Ekspresi Tang Wulin sudah berubah sangat khusyuk, dan ia melepaskan jiwa bela dirinya. Cincin jiwanya muncul. Cincin jiwa hijau emas dan oranye emas tetap sama menariknya dengan sebelumnya. Namun, dia merasa bahwa dia didominasi oleh 9 cincin jiwa merah lawannya. Tang Wulin menyadari bahwa pria di depannya mungkin bisa menjadi lawan paling kuat yang pernah dia lawan. Bahkan, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan orang ini di sini. Dia bahkan curiga bahwa kemampuannya sudah melebihi Enci. Suara raungan mengamuk melonjak dan bergema. Tatapan Tong Yu sudah bergeser dan mendarat di wajah Tang Wulin sekali lagi. Sisik di wajahnya dan matanya yang berbeda, merah dan biru, membuatnya tampak garang. Tidak ada pertukaran kata, Tong Yue pindah di saat berikutnya. Tiba-tiba, sisik di tubuhnya membesar sementara sosoknya tumbuh lebih dari 3 meter. Dia menerkam langsung ke Tang Wulin dengan kehendak gigi bersama dengan 9 cincin jiwa berwarna darah di tubuhnya. Tang Wulin bisa dengan jelas melihat pancaran 5 warna naik dari tubuhnya. Cahaya intens itu sedikit menyilaukan mata. Itu bahkan lebih mengerikan ketika ruang di sekitarnya mulai melengkung ketika 5 lampu muncul secara bersamaan. Rasanya seolah-olah ada 5 elemen yang melonjak ke arah Tang Wulin. Namun, bahkan Tang Wulin merasa sulit untuk menganalisis apa 5 jenis elemen itu. Apa itu tadi? Domain, wilayah spiritual, apakah dia seorang limit Douluo? Ini adalah pikiran pertama yang muncul dalam pikiran Tang Wulin. Dia sadar bahwa dia akan menghadapi lawan yang kuat dalam pertempuran hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawannya adalah limit Douluo. Dia tidak akan memiliki kesempatan sekecil apapun melawan limit Douluo. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan kondisi pikirannya. Tang Wulin tahu bahwa dia seharusnya tidak menahan diri sama sekali pada hari ini. Itu akan menjadi prestasi bahkan jika dia bisa menahannya untuk sesaat lagi. Alih-alih mundur, dia maju. Dia maju selangkah dan menginjak tanah dengan keras. Dalam sepersekian detik, sisik emas muncul di seluruh tubuhnya dan dia membengkak hingga 3 meter. Dia telah melepaskan tubuh naga emas. Roar, mendengar suara raungan itu, 8 cincin jiwa di tubuhnya berubah menjadi 6 cincin jiwa emas. Cincin jiwa emas pertama, ketiga dan keempatnya diterangi secara bersamaan. Cincin pertamanya melepaskan tubuh naga emas sementara yang ketiga melepaskan Golden Dragon Roar dan cincin keempat melepaskan domain Golden Dragon Rage. Dia telah melepaskan 3 keterampilan jiwa Golden Dragon King-nya yang hebat dalam sepersekian detik. Tubuh Kilin Douluo Tong Yu hanya berhenti sejenak setelah Golden Dragon Roar. Sepertinya itu hampir tidak mempengaruhi dirinya. Dia tiba di depan Tang Wulin dan mengayunkan tinjunya ke arahnya. Tang Wulin bisa merasakan seolah-olah semua yang ada di sekitarnya membeku. Itu benar-benar mustahil untuk dihindari. Dia hanya bisa menahan serangan dengan mengangkat tinjunya untuk memblokir tinju lawan. Ledakan, kekuatan lawan tidak sekuat yang ia bayangkan, tetapi dikombinasikan dengan bentuk energi yang unik. Pukulan lawan terasa seperti pusaran yang menarik energinya sebelum membubarkannya. Apa itu tadi? Setelah tabrakan, Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan. Kekuatan lawan bukan dari elemen tradisional, tetapi terdiri dari 5 elemen dalam urutan logam, kayu, air, api, dan tanah. Dari unsur-unsur ini, air, api, dan tanah adalah yang agak konvensional sedangkan logam dan kayu sangat jarang. Kelima elemen ini saling berinteraksi dan saling melengkapi untuk menghasilkan bentuk energi lain. Jiwa lawan musuhnya pastilah 5 Elements Kilin. Setelah tabrakan hebat, Tang Wulin tersandung mundur oleh 3 langkah, sedangkan tubuh Kilin Douluo Tong Yu hanya terguncang sejenak. Tampaknya Kilin Douluo lebih unggul. Namun, Tang Wulin merasa seperti ada beban yang terangkat dari hatinya setelah itu. Lawan itu bukan limit Douluo. Dilihat dari kemampuannya, dia paling banyak dari standar Hyper Douluo. Selain itu, dia sekitar tingkat Master Jiwa peringkat 95 yang baru saja memasuki peringkat Hyper Douluo. Jika itu masalahnya, dia masih akan memiliki peluang dalam pertempuran ini. Tong Yu mengecam Tang Wulin dengan pukulan. Dia menolak untuk membuat konsesi begitu dia berada di atas angin. Tangan kirinya melambai di udara dan menyulap cahaya 5 warna yang menutupi Tang Wulin sekaligus.
Tang Wulin bisa merasakan kekuatan jiwanya bocor hebat seolah-olah lawannya menyerap kekuatan jiwanya melalui cahaya 5 warna. Pukulan lawan sudah ditujukan untuknya sekali lagi. Dia mendengus menghina. Tang Wulin menolak untuk menghindar, bukannya mencerminkan pukulan dengan tinju kanannya sendiri. Cakar naga emasnya terkepal erat sementara raungan naga berapi-api bergema di seluruh adegan. Tampaknya naga raksasa muncul dari belakang Tang Wulin sebelum mencapai lengan kanannya pada akhirnya. Itu adalah naga emas melambung ke surga. Boom! Tang Wulin mundur 3 langkah sekali lagi, sementara kekuatan jiwa lawan dipulihkan dengan cepat di bawah pengaruh Five Elements domainnya. Cincin jiwa pertama di tubuhnya berkilau. Bayangan hantu besar dari kilin bangkit dari belakang punggungnya. Lengan kanan Tong Yu membengkak tiba-tiba. Sisik muncul di kulitnya tampak hampir seperti didorong keluar dari bawah dagingnya. Geraman dalam datang dari bagian dalam tulangnya. Itu adalah lengan kilin. Basis kultivasi Tang Wulin lebih rendah dari lawannya, tetapi ia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Sementara itu, ia mengganti cincin jiwanya, mengubahnya kembali menjadi 8 cincin aslinya. Cincin jiwa ketiganya berkilau dan sebuah lingkaran cahaya menyebar dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, lengan kanannya bengkak saat dia mengayunkan cakar naga emasnya. Itu adalah Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Bayangan cakar raksasa muncul dari udara tipis tanpa peringatan. Sinar 5 warna yang dipancarkan dari kilin Douluo Tong Yu Kilin Am terkondensasi menjadi bentuk kilin sebelum bertabrakan dengan Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Golden Dragon Nirvana Divine Claw lahir dari Golden Dragon Dread Claw, jadi ia juga memiliki kekuatan Dust Gold Dread Claw Bear. Itu hampir serangan paling tajam di dunia seluruh jiwa binatang. Dengan demikian, bahkan lampu 5 warna 5 elemen kilin diiris dan dibubarkan sebagai hasilnya. Kekuatan ledakan meledak dalam sekejap mata sementara pancaran 5 warna tersebar. Cakar hantu telah tiba di depan wajah Tong Yu seperti yang diharapkan. Cincin jiwa ketiga di tubuh Tong Yu berkilau. Dia mengangkat lengan kirinya untuk menyulap perisai besar yang terbuat dari sisik dan menggunakannya untuk menjaga bagian depannya. Boom! Tong Yu tersandung mundur oleh 2 langkah dari pemogokan. Namun, cincin jiwa berwarna darah di tubuhnya bersinar lebih terang. Dia memegang perisai dengan tangannya. Tubuhnya tiba-tiba menembus penghalang suara dalam sepersekian detik dan dia menyerang Tang Wulin, menciptakan ledakan sonik. Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya. Finesse of the Blue Silver Emperor melonjak keluar dari tubuhnya seperti segerombolan lebah dan dikombinasikan dengan kekuatan Raja Naga Emas. Dia melepaskan Blue Emperor Dragon Swords ke surga. Suara ledakan keras terdengar sekali lagi. Tang Wulin mundur sementara Tong Yu berhenti bergerak. Tong Yu jelas bisa merasakan kekuatan hisap yang kuat datang dari tanah, sangat melemahkan domain 5 elemennya. Apa itu tadi? Itu adalah Blue Silver Golden Array yang sudah lama tidak digunakan Tang Wulin. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya dan ciri khasnya adalah pengupasan elemen. Five Elements domain milik Tong Yu mampu menghilangkan energi lawan untuk penggunaannya sendiri, sehingga dia bisa dikatakan merugikan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin dapat dianggap merusak orang lain, tetapi tanpa manfaat untuk dirinya sendiri. Dia telah meluncurkan domain kali ini dengan harapan akan melemahkan Tong Yu. Tong Yu mendengus dingin. Dia meraung sekali dan mengangkat tangan kanannya untuk menarik udara ke arah Tang Wulin. Cincin jiwa merah keduanya bersinar. Sebuah tangan besar berkilauan dengan pancaran 5 warna tiba-tiba muncul di daerah sekitar Tang Wulin dan segera menangkapnya. Itu adalah Five Elements Grip. Itu juga datang dari cincin jiwa keduanya. Tangan raksasa lain muncul, membentuk tinju yang tanpa ampun memukul Tang Wulin. Hasilnya adalah tabrakan 5 elemen. Bagian paling mengerikan tentang serangan Tong Yu adalah bahwa mereka semua memiliki kekuatan 5 elemen. 5 elemen membantu generasi satu sama lain dalam dirinya tetapi membatasi satu sama lain ketika digunakan pada lawan. Itu adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang membuatnya sangat sulit bagi Tang Wulin untuk menetralkan dengan basis budidayanya. Ini juga asalkan itu terjadi pada seseorang dengan kemampuan fisik Tang Wulin. Tubuh orang normal akan hancur jauh lebih awal. Tang Wulin mendengus teredam. Dia hanya berhasil melepaskan tubuh mendominasi naga emas setelah menderita tabrakan 5 elemen. Sisik di tubuhnya berkilauan dengan cepat. Tubuhnya tidak hancur oleh tabrakan karena pembatasan grip 5 elemen. Namun, dia masih sangat terguncang dari serangan terutama dengan infus kekuatan elemen 5 lawan.
Itu melemahkan basis budidayanya seperti belatung yang membenamkan tulangnya. Apa yang harus dia lakukan? Tang Wulin diberikan benar-benar tak berdaya pada saat itu. Dia benar-benar didominasi oleh lawan. Ini karena perbedaan antara basis budidaya mereka. Perbedaan besar antara kekuatan jiwa mereka membuatnya sulit bagi keterampilan jiwa Tang Wulin untuk menyaingi lawannya. Bab 1345. Cincin jiwa ke-6 Tang Wulin berkilauan. Dia tidak punya pilihan selain memimpin dan menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Bentuk bersinar bunga merah muda besar muncul di punggungnya. Blue Silver Golden Array sudah menghilang saat Tang Wulin ditinju. Namun, 5 elemen yang mengelilingi Tong Yu termasuk grip 5 elemen yang menggenggam Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi percikan cahaya yang melonjak ke tubuh Tang Wulin setelah bunga muncul. Kekuatan dari 5 elemen milik alam, sehingga akan dipengaruhi oleh Devoured Heaven and Earth juga. Dengan Devoured Heaven dan bantuan bumi, aura Tang Wulin terangkat secara substansial. Tubuhnya bergetar sedikit untuk berjuang bebas dari grip 5 elemen, mengandalkan kekuatan hisap yang dihasilkan dari kombinasi Tremor Burst Golden Dragon dan Devoured Heaven and Earth. Sayap emas di belakang punggungnya membentang dan mengepak dengan keras. Dia mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan untuk pertama kalinya. Itu adalah lalat Kaisar Naga Biru. Keterampilan fusi jiwa darah ini adalah salah satu alat terhebat Tang Wulin ketika terlibat dalam situasi yang lebih menantang. Kecepatan serangannya sekarang bahkan melebihi tabrakan Kilin Shield sebelumnya. Sepasang Golden Dragon Claws maju ke depan. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi fatamorgana cahaya di langit. Dia tiba di hadapan lawannya hampir secara instan. Emosi Tong Yu sepertinya berhenti sekali lagi. Sepasang mata merah biru tiba-tiba meledak dengan kilau menyilaukan. 2 sinar cahaya melesat keluar dari matanya dan bertautan di langit untuk menghalangi serangan Tang Wulin. Itu adalah perpaduan antara es dan api. Apa yang akan terjadi ketika kedua atribut yang sangat berbeda ini menyatu bersama? Beberapa waktu yang lalu, Tang Wulin tidak pernah menghadapi situasi seperti itu ketika dia berada di mata terpolarisasi Chevire, tetapi dia menghadapinya pada hari ini. Boom! Terdengar tabrakan keras. Lalat Kaisar Naga Biru Tang Wulin secara paksa terhenti. Tubuh Tong Yu sudah berada di atas kepala Tang Wulin. Cincin jiwa pertama Tong Yu berkilauan dan dia melepaskan lengan kilin lagi. Perbedaannya adalah, kali ini, kilinnya terbakar dengan 5 warna api. Itu adalah api elemen. Setiap cincin jiwa 100.000 tahun dapat memasok 2 keterampilan jiwa dan Tong Yu berada di tengah-tengah menampilkan titik ini kepada Tang Wulin. Sungguh menakutkan bahwa setiap cincin jiwanya memiliki level 100.000 tahun. Ledakan, Tang Wulin terbanting ke tanah begitu keras hingga tubuhnya menghantam lubang besar di lantai kolisem. Meskipun kekuatan kelima elemen itu sangat lemah oleh Devoured Heaven and Earth, serangan itu masih berhasil memukul Tang Wulin ke tanah. Pemenang dan pecundang sudah ditentukan di mata hadirin. Tong Yu tidak berpikir begitu. Ketika serangannya mendarat di tubuh Tang Wulin, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh lawannya sangat lentur sementara juga luar biasa kuat dan kaku. Kelembutan menetralkan sebagian kekuatan Tong Yu dan kekuatan dan kekakuan Tang Wulin mengejutkannya. Dia sangat heran bahwa dia terhenti di udara, jadi dia tidak bisa terus mengejar dan menyerang sejenak. Apa itu tadi? Tang Wulin, setelah dihancurkan ke dalam lubang yang dalam, tidak langsung berdiri. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengalami transformasi. Blue Silver Kaisar Venus yang luar biasa melonjak seperti sekawanan lebah. Tang Wulin menghilang, meninggalkan tanaman merambat seperti naga emas biru yang tak terhitung jumlahnya saat mereka melilit Tong Yu. Itu adalah transformasi Blue Silver Overlord Dragon dan avatar Blue Silvernya. Tanaman merambat itu terjalin satu sama lain di langit seperti naga raksasa. Di panggung tontonan, Zhang Diang duduk tegak hampir seketika setelah menyaksikan adegan itu. Dia berpikir bahwa itu adalah Thundercelap Netherfin. Jika Tang Wulin benar-benar menyatu dengan Thundercelap Netherfin sebagai roh-rohnya, dia tidak akan dapat mengambil kembali jiwa rohnya bahkan jika dia akan membunuh Tang Wulin. Dia lega ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu hanya tanaman merambat, tetapi dia juga mengerutkan kening pada saat yang sama. Tanaman merambat itu ditutupi sisik biru emas dan tidak lagi tampak seperti tanaman sama sekali. Ujung setiap anggur memiliki aura keagungan dan tampaknya memiliki bentuk kepala naga yang samar. Dalam sekejap mata, tanaman merambat yang naik dan membungkus diri di sekitar tubuh Kilin Dou Luo Tong Yu. Api 5 elemen pada tubuh Tong Yu bersinar terang dalam upaya untuk membakar tanaman merambat. Namun,
Timbangan pada tanaman merambat sangat sulit. Meskipun tanaman merambat dipengaruhi oleh api, mereka masih berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Sementara itu, cincin jiwa kelima di tubuh Tong Yu berkilauan. 5 bola emas, hijau, biru, merah, dan kuning yang bersinar tiba-tiba mengembun di sekitar tubuhnya sebelum meledak ke ruang di sekitarnya. Itu Five Element standarnya. Ada suara ledakan keras. Dalam sepersekian detik, 5 elemen dari 5 atribut menyelesaikan proses fusi dan dibentuk menjadi badai 5 elemen. Itu meniup tanaman anggur Kaisar Blue Silver yang mendorong diri mereka sendiri ke Tong Yu. Tong Yu menggenggam tangannya di depan tubuhnya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Sebuah saber 5 warna muncul di genggamannya dan dia menusukkannya langsung ke inti tanaman merambat Kaisar Blue Silver di bawahnya. Itu adalah keterampilan jiwa keenamnya, 5 elemen surgawi saber besar. Udara yang sangat melengkung saat melewati 5 elemen agung saber surgawi. Efek generasi dan pembatasannya terasa tak terkalahkan. Sosok Tang Wulin muncul sekali lagi dari pusat tanaman anggur Kaisar Blue Silver. Dia memiliki ekspresi serius, seolah seluruh keberadaannya telah memasuki kondisi pikiran yang unik. Tangan kanannya mengepal erat. Dia mengambil langkah ke depan dan mengeluarkan tinjunya seperti pukulan lambat. Seketika, flare emas muncul dari tubuhnya. Sulit untuk menggambarkan intensitas api dalam kata-kata. Aura Tang Wulin tumbuh secara eksponensial lebih besar. Meskipun penampilan luarnya tidak banyak berubah, pada titik ini, bahkan Tong Yu bisa merasakan bahwa dia bertarung melawan persona kuat yang dia tidak bisa tidak patuhi meskipun keturunan kilin binatang surgawi. Sebuah lampu emas penghalang menyebar dari Tang Wulin. Tinju Tang Wulin membesar dengan cepat saat cahaya keemasan menyinari padanya. Itu adalah jalur raja. Boom! Energi itu mendatangkan malapetaka sehingga Tong Yu terlempar ke udara sekali lagi. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Tang Wulin. Beberapa potongan sisik naga emasnya telah dipotong terbuka, tetapi dia tetap berdiri di sana. Ini adalah bagian yang dominan dari jalur raja. Kecuali Tang Wulin terbunuh, dia tidak akan pernah mundur setengah langkah. Pohon anggur Blue Silver Emperor yang tak terhitung jumlahnya naik dari bawah. Setiap pokok anggur mirip dengan tombak. Mereka saling terkait di udara secara instan dan menyerbu Tong Yu, yang diledakkan ke udara oleh Tang Wulin. Itu adalah versi Blue Silver Emperor dari Thousand Accusing Fingers. Bintang Luo Coliseum yang sangat besar sekarang benar-benar hening, termasuk penonton di luar perisai pelindung, karena perhatian semua orang terpusat pada kompetisi. Sejak awal pertandingan, Tang Wulin dan Kilin Dou Luo Tong Yu telah terlibat dalam pertarungan satu sama lain. Tak satu pun dari mereka menahan bahkan untuk sedikit saat mereka menyerang tanpa berhenti, melanjutkan serangan mereka. Sepertinya Tang Wulin dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sesaat, tetapi dia berhasil mendapatkan kembali kestabilannya dengan cepat. Ini menandakan bahwa kemampuan bertarungnya saat ini sudah bisa menyaingi Tong Yu Hyper Rank Dou Luo. Selain itu, pertempuran antara kedua orang ini benar-benar luar biasa. Segala macam suar dan pancaran 5 warna muncul dari tubuh Tong Yu sementara aura Raja Naga Emas yang meledak dari Tang Wulin juga melengkapi sosok pendukungnya yang tak tertandingi seolah-olah dia mengenakan baju besi emas. Di mata banyak penonton wanita, Tang Wulin tampak seperti pahlawan yang bertarung melawan iblis. Mereka jatuh cinta saat melihatnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang awam menonton untuk bersenang-senang dan para ahli menonton untuk pengalaman. Di panggung, banyak orang, termasuk guru jiwa dengan basis kultivasi yang kuat, merasa bingung. Wajah tersenyum Dou Luo merasa heran saat Kilin Dou Luo Tong Yu tidak tampak sekuat yang dia bayangkan. Dia memiliki perubahan wajah ketika dia tahu bahwa lawan Tang Wulin adalah Tong Yu. Pertama, Tong Yu memiliki sejarah kejahatan brutal, jadi kepribadiannya pasti cacat dan dia mungkin bisa menumpangkan tangan pembunuh pada Tang Wulin. Kedua, itu karena setiap penguasa jiwa dari tatanan tertinggi di Kekaisaran Luo Bintang menyadari keberadaan pria ini. Ini karena Kilin Dou Luo adalah pembangkit tenaga listrik dengan kemungkinan budidaya tertinggi untuk membatasi peringkat Dou Luo. Dia dilindungi oleh Monster Academy saat itu sebagian besar karena bakat alaminya. Tang Wulin seharusnya tidak mampu menghadapi peluang melawan Kilin Dou Luo yang kuat. Namun, situasi selama pertempuran yang sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan oleh Smiley Face Dou Luo. Serangan Tong Yu ganas, tapi sepertinya kekuatan serangannya tidak memadai. Setidaknya, dia tidak mungkin menjadi limit Dou Luo dan masalah apakah serangannya memiliki kekuatan Hyper Dou Luo tetap dipertanyakan.
Tentu saja, jiwa bela diri 5 elemen kilinnya benar-benar kuat. Dia tampaknya mampu menekan Tang Wulin di permukaan, tetapi dia belum berhasil menaklukkannya sepenuhnya. Hasil akhir dari pertempuran ini masih akan bergantung pada rahasia terdalam mereka. Tong Yu sangat berbeda dari kesan mental Smiley Face Douluo tentang dia. Hu Jie merasa lega, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan teka-teki. Mungkinkah basis kultivasi Kilin Douluo tidak meningkat ketika dia dipenjara di Monster Academy selama lebih dari 2 dekade tetapi sebenarnya telah menurun. Selain itu, Hu Jie menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang merasa sangat heran. Dia menemukan bahwa bahkan Enchi memiliki ekspresi yang sangat bingung di wajahnya ketika dia menyaksikan situasi pertempuran saat ini. Sangat jelas bahwa dia mulai merasa agak curiga dengan kemampuan Tong Yu. Sepertinya kemampuan bertarung Tong Yu harus lebih dari apa yang dia perlihatkan. Apa alasan yang menyebabkan dia melakukan apa yang dia lakukan saat ini? Mungkinkah dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk memiliki ledakan tiba-tiba ketika Tang Wulin ceroboh sehingga dia bisa mengalahkan Tang Wulin sekaligus? Mungkin bahkan membunuh. Bab 1346. Pada titik ini, rasa takut mulai menjalar ke dalam wajah Smiley Face Douluo. Bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa menghentikan pertandingan ini karena ini adalah pertempuran 5 dewa. Dia hanya bisa berdoa dengan tenang agar Tang Wulin tidak ditipu oleh lawan. Boom! 1000 menuduh jari sangat luar biasa kuat sehingga Kilin Douluo meledak lebih tinggi ke udara ketika serangan mendarat di tinjunya. Kaisar Blue Silver membuka sekali lagi setelah tabrakan. Itu membungkus dirinya ke arah Tong Yu seperti jaring besar. Pada saat yang sama, ada raungan naga yang keras dan jelas. Seekor naga emas raksasa keluar dari pusat Kaisar Blue Silver. Naga emas sangat berbeda dari Gold Song. Itu memiliki sayap dan panjangnya lebih dari 30 meter. Begitu itu muncul, seluruh zona pertempuran Coliseum ditutupi dengan kilau emas. Rasanya seperti naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya meraung di udara. Fluktuasi esensi darah yang tak tertandingi ini menyebabkan ketakutan yang kuat di semua tuan jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga yang hadir. Tidak hanya bagi mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe naga, karena semua guru jiwa dengan jiwa bela diri tipe binatang merasa ingin memberi hormat begitu mereka mendengar raungan naga. Jika merasa seolah-olah mereka telah melihat raja semua binatang pada saat yang tepat. Mereka tidak bisa lagi merasakan emosi lain selain rasa takut dan hormat. Raja Rubah Sumu tidak bisa tidak duduk tegak saat dia menyaksikan pemandangan dari belakang peron. Bertahun-tahun yang lalu, dia awalnya lebih unggul ketika dia bertarung melawan Tang Wulin. Dia kalah pada akhirnya karena penindasan garis keturunan Tang Wulin. Keadaan berubah dengan berlalunya waktu. Bertahun-tahun telah berlalu, dia telah kehilangan hitungan seberapa kuat aura garis keturunan Tang Wulin dibandingkan dengan saat itu. Pada titik ini, dia bisa merasakan bahwa garis keturunan rubah berekor 9-nya menggigil ketakutan. Ini bahkan terjadi di balik perisai pelindung yang dapat menyaring hampir semua fluktuasi energi. Seharusnya bisa menyaring sejumlah besar aura keturunan juga. Mungkinkah dia merasa takut meski hanya mendengar suara Tang Wulin? Apakah Tang Wulin sudah benar-benar menjadi sekuat ini? Sebagai salah satu dari 8 Raja Surgawi, ia dan para raja mengagumi Long Yue hampir secara membabi buta. Namun, setelah ini adalah pertama kalinya ia bertanya-tanya apakah Big Brother Long masih merupakan lawan yang layak untuk Tang Wulin. Tang Wulin pasti benar-benar tangguh untuk memiliki 2 kemenangan beruntun dalam pertempuran 5 dewa. Selain itu, semua lawan yang ia lawan adalah dari gelar Douluo pangkat ke atas. Setelah kekalahannya bertahun-tahun yang lalu, Sumu dengan keras kepala menolak untuk menerima kehilangannya, tetapi pada hari ini, hanya kekecewaan yang tersisa di hatinya. Bagaimana dia bisa mengalahkan lawan seperti itu? Keduanya berada pada level yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Raungan naga emas mengguncang seluruh arena. Master jiwa tingkat tinggi terkejut ketika menyaksikan penampilan Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa alasan tanaman anggur raksasa itu begitu kuat adalah karena ia telah melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Namun, apa yang terjadi dengan naga emas raksasa itu? Itu tentu saja bukan jiwa roh karena itu berbeda dari yang terlihat pada pertempuran sehari sebelumnya. Mungkinkah ini adalah bentuk lain dari avatar jiwa bela diri? Namun, bahkan para master jiwa dengan jiwa bela diri kembar tidak mungkin bisa melepaskan 2 avatar jiwa bela diri secara bersamaan. Ini adalah masalah yang sudah melampaui akal sehat.
Bagaimana Tang Wulin bisa melakukan itu? Memang benar bahwa mereka yang memiliki jiwa bela diri kembar tidak bisa melakukan ini, tetapi pada kenyataannya, Tang Wulin tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Dia tidak tahu bahwa dia bisa melakukan ini setelah terobosannya ke basis budidaya 7 cincin. Dia telah melakukannya secara tidak sengaja selama salah satu periode kultivasinya dan terkejut mengetahui bahwa ketika ia meluncurkan avatar jiwa bela diri, Kaisar Blue Silver dan kekuatan garis keturunannya dapat dipisahkan. Dalam beberapa hal, itu multitasking, tetapi Kaisar Blue Silver hanya membutuhkan naluri tempurnya, sementara Golden Dragon King Bloodline menduduki posisi dominan. Dengan cara ini, dua avatar jiwa bela diri ini dapat muncul pada saat yang sama. Jiwa bela diri Kaisar Blue Silver seharusnya digunakan sebagian besar untuk kontrol, sedangkan Golden Dragon King Bloodline digunakan murni untuk serangan. Kombinasi keduanya menghasilkan peningkatan eksponensial dari kapasitas tempur Tang Wulin. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin pernah melepaskan dua avatar jiwa bela diri besar ini secara bersamaan dalam pertempuran yang sebenarnya. Setelah diterbangkan sebelumnya, Qilin Douluo, yang garis keturunannya diguncang setelah tubuhnya ditusuk oleh kekuatan penembus yang kuat dari 1000 menuduh jari, tiba-tiba menerobos penghalang suara untuk mengisi pada avatar Raja Naga Emas di depannya. Golden Dragon Roar digunakan untuk merintis jalan setapak sementara Golden Dragon Soars to the Heaven digunakan untuk berlari ke garis finish. Kedua keterampilan ini dikombinasikan dengan sempurna sebagai pelengkap tremor burst emas naga tambahan. Qilin Douluo lebih unggul, tetapi ombaknya benar-benar berbalik. Tong Yu juga merasa kaget. Dia tidak hanya terperangah setelah menyaksikan dua jenis avatar jiwa bela diri Tang Wulin, tetapi juga transformasi garis keturunannya. Sejak garis keturunan Qilin yang disembunyikan di tubuh Tong Yu terbangun, dia selalu menggunakan garis darahnya untuk menekan orang lain, tetapi dia belum pernah ditekan oleh orang lain sebelumnya. Dari saat avatar Golden Dragon King dilepaskan, dia dikejutkan oleh fluktuasi garis keturunan tirani Tang Wulin yang tak tertandingi. Garis keturunan 5 elemen Qilin dalam tubuhnya sebenarnya bereaksi dengan respons yang mirip dengan tangisan sedih. Perbedaan antara garis keturunan mereka telah terwujud. Basis kultivasi Master Jiwa akan melemah ketika garis keturunannya ditekan. Sementara itu, serangan ganas Tang Wulin sudah tiba. Tong Yu tidak punya jalan keluar. Tong Yu mengambil napas dalam-dalam dan garis keturunan di tubuhnya melonjak. Dia memancarkan cahaya 5 warna dari bagian dalam tubuhnya yang muncul di bawah kakinya. Sinar 5 warna terkondensasi secara terpisah menjadi tanda raksasa dari 5 warna berbeda. Masing-masing rune membawa ciri khas dari 5 elemen termasuk logam, kayu, air, api, dan tanah. Ketika rune ini muncul, 5 pusaran raksasa muncul di langit. Tang Wulin bisa mendengar suara samar bergema dari tubuh Tong Yu. Dikatakan, 5 elemen siklus, transformasi Qilin. Di udara, Tong Yu mengayunkan tubuhnya dan berubah menjadi Qilin 5 warna, lebih dari 10 meter panjangnya. Dibandingkan dengan penampilannya yang ganas sebelumnya, 5 Elements Qilin tampak sangat kuat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan metamorfosis 5 elemen. Saat Tang Wulin menyerbu ke arah itu, Qilin melebarkan mulutnya dan meludahkan semburan api 5 warna. Dalam sepersekian detik itu, Tang Wulin merasa pusing seolah langit dan bumi berputar. Sensasi 5 elemen True Fire dan Golden Dragon-nya melambung ke surga saling bertabrakan seolah-olah sedang dimandikan. Dia merasa kekuatan dan kekuatan jiwanya terhanyut. Dia menyaksikan seberkas cahaya berseri-seri dari tanduk di kepala 5 Elements Qilin. Aliran sinar 5 warna tiba di depan Tang Wulin secara instan. Pada saat yang tepat aliran cahaya muncul, cincin jiwa ke-8 di tubuh Tong Yu juga menyala. Ini tidak baik. Perasaan panik yang intens menyebar ke seluruh tubuh Tang Wulin dalam sepersekian detik. Pada saat itu, Tang Wulin merasa seperti berada dalam situasi hidup dan mati. Sinar 5 warna tiba di daerah antara alis Golden Dragon King-nya hampir seketika. Ketakutan mengerikan yang dia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Saat dia mengalaminya, alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa tubuhnya benar-benar tidak mampu menahan serangan seperti itu. Dia pasti akan mati jika ingin menyerangnya. Siklus 5 elemen tampaknya merupakan kekuatan seperti domain, mungkin mirip dengan domain spiritual. Dia mengandalkan domain 5 elemen siklus untuk menekan efek kuat yang dimiliki Golden Dragon King Bloodline Tang Wulin padanya. Selain itu efektif dalam menyebarkan kekuatan 5 elemen Tong Yu secara instan.
Five Elements True Evire tampaknya merupakan serangan tidak langsung, namun pada kenyataannya, itu lebih hebat daripada yang lain. Lebih dari 70% kekuatan ofensif yang disebabkan oleh serangan habis-habisan Tang Wulin yang luar biasa telah lenyap setelah terjebak dalam Five Elements True Evire. Aliran cahaya 5 warna yang tiba segera setelah itu adalah serangan fatal yang sebenarnya. Di platform utama, wajah tersenyum Dou Luo Hujie berdiri tiba-tiba, matanya penuh dengan kejutan. Situasi yang paling dia takuti adalah sedang terjadi. Bukan hanya dia, Enci dan bahkan Dai Tianling memiliki perubahan wajah. Tak satu pun dari mereka yang ingin melihat Master Sekte Tang Sekte mati di arena kompetitif pertempuran 5 dewa. Jika insiden seperti itu benar-benar terjadi, itu akan menghancurkan bagi kekaisaran. Kekaisaran pasti akan merasakan murka Sekte Tang yang tak terkendali. Banyak penonton di tempat itu terkejut. Zhang Biang sudah berseri-seri dengan gembira saat dia duduk di dalam kotak. Namun, dia gagal untuk memperhatikan, tepat di sisinya, tubuh Gu Yuena tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Waktu seolah membeku pada saat itu. Perubahan terjadi terlalu cepat. Tang Wulin masih berada di atas angin beberapa saat yang lalu, namun ia akan menghadapi situasi hidup dan mati di kemudian hari. Siapa yang berani mempercayai perubahan seperti itu? Aku tidak bisa mengelak lagi. Petik 1. Tang Wulin sadar bahwa dia tidak mungkin menghindari serangan itu. Dia juga dianggap tak berdaya setelah kekuatannya tersapu oleh pancaran 5 warna sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi serangan fatal baginya. Di sisi lain, dia tiba-tiba menemukan sesuatu saat itu. Tubuhnya bereaksi terhadap tekanan bahaya fana. Ada fluktuasi energi yang mengerikan secara instan. Segala sesuatu di daerah sekitar tubuh Tang Wulin tiba-tiba bengkok. Semua penonton, termasuk sejumlah pusat kekuatan di peron, mendapati diri mereka terpesona. Trans datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Bab 1347. Sementara itu, penglihatan di depan mata orang banyak menjadi bengkok. Meskipun itu hanya momen yang paling singkat, mereka tidak bisa mendengar apa-apa dan yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya yang menyimpang. Rasanya seolah-olah mereka semua telah jatuh ke dunia mimpi. Kemudian, mereka melihat naga emas raksasa memutar tubuhnya di udara dan menghindari aliran nyala 5 warna yang jatuh dari atas dengan cara yang cerdik. Ia mencapai sisi avatar Five Elements Kilin dan memperluas cakarnya untuk menyerang. Pukulan itu membuat 5 elemen Kilin jatuh di udara. Sebagai avatar jiwa bela diri, avatar Golden Dragon King masih lebih unggul dalam hal kekuatan dan garis keturunannya. Apa yang terjadi? Seluruh kerumunan gempar. Semua orang sampai ke rakyat jelata biasa telah merasakan sesuatu pada saat itu sebelumnya. Mungkinkah mereka melamun? Mereka jelas melihat bahwa cahaya pada Raja Naga Emas telah memudar sepenuhnya setelah disambar oleh Five Elements True Evire. Bagaimana itu bisa berubah begitu tiba-tiba? Bertentangan dengan dipukul oleh Five Elements True Evire, sekarang berada di atas angin. Di platform utama, lebih dari 10 orang berdiri pada titik ini di kotak yang terletak di kejauhan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Meskipun Smiley Face Dou Luo menjadi orang yang tenang, ia menemukan bahwa sulit baginya untuk mengendalikan emosinya saat ini. Dia tidak bisa menahan diri dari berteriak keras-keras, luar biasa. Enci memiliki pandangan linglung di matanya. Kaisar Dai Tianling merasa lega dan terperangah pada saat yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi beberapa saat yang lalu? Mungkinkah ini dongeng? Ini time backtrack. Enci meludahkan kata-kata ini dari mulutnya dengan sedikit kesulitan. Di udara, cahaya naga emas raksasa meredup sesaat setelah menamparkan 5 elemen Kilin. Segera kembali normal, tetapi tubuhnya juga berhenti sejenak. Ya, Tang Wulin memanfaatkan wilayah rohaninya pada saat yang paling penting. Dia mengandalkan time backtrack untuk memaksa perubahan waktu dalam skala kecil. Dia mengembalikan avatar Golden Dragon King-nya kembali ke satu saat yang lalu sebelum dihantam oleh Five Elements True Evire dan juga melakukan serangan balik juga. Itu tidak diserang oleh Five Elements True Evire, sehingga serangan yang mengancam jiwa yang terus-menerus yang terjadi tidak datang. Segalanya telah berubah. Ini adalah sifat yang paling kuat dari time backtrack domain. Itu juga alasan mengapa Smiley Face Dou Luo sangat terkejut ketika dia menemukan bahwa Tang Wulin memiliki domain spiritual yang demikian dalam kepemilikannya. Sementara itu, bukan hanya lawannya yang terkejut dengan pergantian peristiwa ini, karena Tang Wulin sendiri tidak mengharapkannya.
Domain 5 elemen yang dilepaskan oleh Qilin Douluo Tongyu adalah domain tipe bantu yang dapat menghilangkan hampir semua keterampilan jiwa tipe kontrol. Itu mampu sangat meningkatkan koneksi afinitas Tongyu dengan atribut 5 elemennya untuk sebagian besar dan memperkuat kemampuannya. Yang paling penting, itu juga merupakan domain spiritual. Ini menandakan bahwa basis kultivasi spiritual Qilin Douluo telah mencapai ranah spirit domain dan menemukan ranah spiritualnya. Dalam hal ini, ia setara dengan Tang Wulin. Selain itu, ia sudah memiliki wilayah spiritualnya untuk jangka waktu yang lebih lama. Basis kultivasi spiritualnya telah menang atas Tang Wulin. Selain itu, keterampilan jiwanya yang ke-8 yang meluncurkan serangan terakhir sangat mengagumkan dan kekuatan serangannya hanya menakutkan bagi mata. Itu adalah serangan individu yang bahkan bisa mengancam Tang Wulin, terlepas dari avatar jiwa bela dirinya dan garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat serta teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Bagaimana orang lain bisa menanggung hal seperti itu? Tongyu ditampar oleh cakar Tang Wulin. Sisik di tubuhnya tersebar di seluruh dan beberapa luka dalam tertinggal di kulitnya. Dia sedikit lamban juga. Apa yang terjadi? Dia memiliki tangan atas yang jelas dan menyelesaikan serangan baliknya. Bagaimana segalanya tiba-tiba berubah? Dia juga membagikan perasaan seperti mimpi itu di dalam rohnya pada saat itu sebelumnya. Namun, meskipun menjadi orang yang menanggung kekuatan penuh dari serangan itu, ia pulih paling cepat karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Itu adalah kemampuan domain tipe waktu. Apa itu? Apakah itu wilayah spiritual? Dia sudah menemukan wilayah spiritualnya di usia yang begitu muda. Sekaligus, kedua pesaing akhirnya berpisah dan berhenti sejenak untuk pertama kalinya sejak awal kompetisi. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka berdua sangat terkejut dengan kemampuan masing-masing. Ketika pembangkit tenaga listrik ini saling bertarung, hanya ada kekaguman dan kewaspadaan yang lebih besar di hati mereka pada saat itu. Naga emas membalikkan tubuhnya. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan berubah menjadi kabut emas redup untuk melindungi dirinya sendiri. Itu adalah Dragon Air. Ketika itu terjadi, aura yang menyebar dari garis keturunannya menjadi lebih kuat. Tang Wulin melepaskan Dragon Might dari Golden Dragon King Bloodline tanpa ragu sedikitpun. Meski begitu, Tang Wulin masih tetap waspada saat dia memperhatikan Qilin Douluo. Dia menolak untuk membiarkan dirinya tertembak oleh Five Elements True Evire lawan. 5 elemen True Evire benar-benar terlalu menakutkan. Rasanya hampir semua energi yang dimilikinya dihanyutkan ke dalam ketiadaan ketika dia diserang oleh serangan itu. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan keterampilan jiwa seperti itu. 5 elemen Qilin memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Itu melebarkan mulutnya dan suara yang dalam bergema, "Kamu sangat kuat." Itu benar-benar sia-sia. Jika saya masih punya waktu, saya benar-benar ingin menunggu sampai Anda telah berkultivasi ke tingkat limit Douluo sebelum kita terlibat dalam pertempuran hebat. Itu pasti akan menjadi acara yang luar biasa. Sulit untuk menemukan lawan yang layak. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Qilin Douluo berbicara sejak mereka berdua bertemu. Suaranya terdengar agak serak, tetapi membawa daya tarik magnet yang aneh, membuatnya mudah untuk meninggalkan kesan dalam pikiran orang. Tang Wulin menjawab dengan suara berat, "Kamu bahkan lebih kuat. Saya bisa merasakan bahwa Anda belum mengerahkan semua kekuatan Anda. Tolong ekspresikan seluruh basis kultivasi Anda. Saya berharap untuk menyaksikan kedatangan kekuatan yang luar biasa itu." Petik 2. Tang Wulin sudah mendorong soal kemenangan dan kekalahan kompetisi ini ke pikirannya. Yang lebih diinginkannya adalah bertarung melawan Qilin Douluo pada kondisi puncaknya. Tongyu tidak berbicara lagi. Tampaknya ada sesuatu yang misterius di mata 5 elemen Qilin. Ada keliaran dan antisipasi dalam tatapannya, tetapi Tang Wulin merasa seolah-olah dia juga melihat jejak kesedihan yang mendalam. Apakah itu yang dia rasakan? Pada saat itu, Tang Wulin mendapati dirinya mengingat apa yang terjadi ketika dia hampir terbunuh oleh Five Elements Divine Needle sebelumnya tanpa disadari. Tepat ketika sepertinya kematian akan menimpanya, Five Elements Divine Needle tiba-tiba berubah arah. Jika itu melanjutkan lintasannya, serangan fatal akan menyapu dahinya tetapi tidak akan menembus otaknya. Tidak ada keraguan bahwa lawan menunjukkan belas kasihan padanya pada saat itu. Qilin Douluo tampaknya tidak sebrutal yang muncul di permukaan. Apa latar belakangnya? Keduanya hampir secara bersamaan meluncurkan serangan mereka sekali lagi. Tang Wulin melaju kencang,
mengepakkan sayap di punggungnya sementara anggur Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah dari bawah tubuhnya. Kali ini, tanaman merambat tidak berusaha membungkus lawan tetapi di sekitar tubuhnya sendiri. Tang Wulin merasa seperti dia tidak bisa menggunakan avatar Raja Naga Emasnya untuk bertarung melawan 5 elemen kilin karena perbedaan basis kultivasi mereka dan 5 elemen True Evire yang menakutkan. Dengan demikian, dia hanya bisa membuat perubahan pada dirinya sendiri. Tubuhnya yang besar, dengan panjang lebih dari 30 meter, tampaknya ditembus oleh Blue Emperor Finesse, tetapi tubuh naga raksasa itu mulai berkurang ukurannya selama proses itu. Itu menyusut dengan cepat sampai hanya 10 meter panjangnya dan tampak seukuran 5 elemen kilin. Timbangan berubah dari warna emas aslinya ke biru emas. Atribut-atributnya telah mengalami transformasi besar-besaran seolah-olah telah berubah bentuk. Untuk pertama kalinya, fluktuasi energinya mencapai kilin Douluo. 5 elemen kilin sedikit terkejut. Dia mampu berubah seperti ini, ya. Ini terlihat sedikit seperti keterampilan fusi jiwa bela diri, kan? Petik 1. Memang, itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin dan perpaduan sempurna antara garis keturunan dan jiwa bela diri. Dia menamakan transformasi, Avatar Kaisar Naga. Ini juga salah satu alasan untuk kepercayaan dirinya ketika menyetujui pertempuran 5 dewa. Itu adalah perpaduan yang hanya bisa diselesaikan setelah basis budidayanya menerobos ke ranah jiwa Douluo. Dia benar-benar menyatukan keterampilan fusi jiwa darahnya dengan kemampuan bertarungnya, tapi itu tidak lagi bertindak sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri yang mengganggu. Dalam keadaan Dragon Emperor avatarnya, setiap serangan diluncurkan dalam kondisi skill fusi jiwa darah. Jika Tang Wulin diizinkan mengenakan armor tempurnya dalam keadaan seperti itu akan menjadi bentuk yang paling kuat. Di platform utama, punggung tegak Enchi yang sebelumnya telah bersandar ke kursi. Dia merasa seperti ada banyak pasang surut dalam hidup, terlepas dari pengalamannya. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Tang Wulin di tubuhnya sendiri. Berapa banyak kartu truf yang sebenarnya dia miliki dalam genggamannya. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa Tang Wulin adalah Master Sekte Tang, banyak orang termasuk Enchi mengabaikan masalah pada awalnya. Dia tidak berpikir bahwa Tang Sekte memilih Tang Wulin karena mereka kehabisan pilihan, tetapi dia merasa bahwa keputusan mereka terlalu terburu-buru. Dengan kehadiran Douluo yang tak berperasaan dan Douluo yang asmara, mungkinkah mereka tidak takut bahwa anak muda seperti itu yang dipilih sebagai tuan sekte mereka akan menjadi target pembunuhan? Meskipun masa depannya sebagai limit Douluo, melakukan hal itu hanya akan menghasilkan beban yang terlalu besar padanya dan bahkan mungkin menyebabkan kejatuhannya yang terlalu dini. Jangankan orang luar, bahkan orang yang bertanggung jawab atas Sekte Tang di Kekaisaran Bintang Luo, Smiley Face Douluo, telah mengakui identitas Tang Wulin setelah bercakap-cakap dengan Amorous Douluo sesudahnya dalam beberapa kesempatan. Bab 1348. Namun demikian, semua yang ditampilkan Tang Wulin selama pertempuran 5 dewa ini telah melampaui imajinasi semua orang. Bahkan jika Douluo Hairless dan Asmara ada di sini, mereka pasti akan kagum. Tanpa diduga, dia mengerutkan kening dalam waktu singkat. Siapa yang bisa membayangkan itu? Mungkin Douluo tanpa hati akan lebih siap untuk menerima semua ini. Ini karena dia adalah satu-satunya yang melihat Tang Wulin menerima bantuan pesawat dengan matanya sendiri. Begitulah cara menghindari bencana besar itu. Dia melepaskan avatar Kaisar Naganya, dan aura Tang Wulin berubah lagi. Pada titik itu, aura awalnya yang liar benar-benar terkandung. Matanya masih berwarna emas murni. Ketika mereka berkedip dengan cahaya violet gold. Setelah dia memasuki negara avatar Kaisar Naga, Tang Wulin merasakan sensasi yang aneh. Seolah-olah semua kemampuannya telah sempurna digabung menjadi satu. Ini adalah sensasi yang selalu dia cari sepanjang kultivasinya. Akhirnya tiba, tidak ada alasan dia tidak akan merasa gembira. Yang dia butuhkan sekarang adalah mempertahankan perasaan ini dan terbiasa bertarung sambil merasakan sensasi ini. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menjadi lebih kuat dan memasuki kondisi yang lebih kuat. Ketika basis kultivasi seseorang dinaikkan ke kondisi ini, peningkatan kekuatan jiwa tidak lagi penting. Fondasinya sudah berakar dengan baik. Jika dia ingin menjadi lebih kuat di masa depan, dia harus berusaha keras untuk memastikan bahwa negara yang telah dia capai saat ini akan lebih stabil. Seperti yang dikatakan Douluo Asmara sebelumnya, bahkan di antara jajaran limit Douluos, ada beberapa negara bagian yang berbeda.
Ada limit Douluo seperti Atlas Douluo, yang adalah tokoh paling kuat, dan ada limit Douluo yang memiliki basis budidaya yang lebih lemah. The Douluo Asmara sendiri tidak dianggap terlalu kuat di antara limit Douluos. Paling tidak, dia bukan tandingan Douluo yang tak berperasaan, Kaisar Naga Douluo atau Guru Pagoda Roh Pagoda yang legendaris. Dia secara pribadi mengakui semua ini. Pertanyaan saat ini adalah batas Douluo seperti apa yang diinginkan Tang Wulin di masa depan. Ini adalah pertanyaan yang diajukan Douluo Asmara sebelumnya. Jika Tang Wulin hanya ingin menjadi batas Douluo biasa, Douluo Asmara dapat mengkonfirmasi bahwa dalam 3 hingga 5 tahun, Tang Wulin bisa melakukannya selama dia bisa membentuk wilayah spiritualnya selama proses berlangsung. Ini karena bakat alami dan potensinya telah sepenuhnya dikeluarkan. Ini akan menjadi proses cepat baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri. Dia pasti tidak akan mengalami perlambatan kecepatan kultivasi yang dihadapi judul Douluos biasa setelah mereka mencapai basis budidaya 9 cincin. Namun, jika itu masalahnya, dia tidak akan pernah bisa berdiri di puncak dunia. Cara lain baginya adalah memperbaiki secara perlahan tapi pasti. Dengan setiap langkah, ia akan membangun fondasinya sendiri, sepenuhnya memahami keadaannya saat ini, dan merasakan seluruh dunia sepenuhnya. Ketika ia mendapat bantuan dari tuan pesawat, ini adalah jalan yang harus dipilih Tang Wulin. Setelah Douluo Asmara menjelaskan semua ini kepada Tang Wulin, Douluo Herles juga memberinya penjelasan melalui panggilan jiwa dan menetapkan tujuan untuk Tang Wulin. Tujuannya adalah, di masa depan, ia akan menjadi ahli yang bisa mewakili seluruh benua Douluo untuk bertarung melawan pesawat abisal. Dengan kata lain, dia akan cukup kuat untuk melawan Raja Sage. Dengan begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan bantuan yang dia terima dari pesawat. Pada saat yang sama, itu juga tugasnya kepada penguasa pesawat. Justru karena beban inilah Douluos yang Herles dan Asmara memutuskan untuk membiarkan Tang Wulin, yang baru berusia 20-an, untuk menjadi master sekte-sekte Tang pada akhirnya. Dengan cara ini, mereka akan dapat memobilisasi semua sumber daya sekte Tang dan mendukung Tang Wulin tanpa hambatan sehingga ia dapat mencapai keadaan itu sesegera mungkin. Tidak ada alasan untuk meragukan fondasi Tang Wulin. Lebih penting lagi, dia membutuhkan pengalaman dan proses untuk tumbuh. Jika orang yang dikirim ke Star Luo dan Dou Spirit Empires adalah Douluo Asmara, semuanya akan berkembang lebih lancar. Limit Douluo akan dihormati dimanapun dia berada. Dia tidak akan harus berurusan dengan tekanan yang dihadapi Tang Wulin sekarang. Ini juga salah satu alasan mengapa Tang Wulin berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa. Dia perlu mengubah tekanan itu menjadi motivasi. Realitas telah membuktikan bahwa kedua Douluos batas itu bijaksana. Tang Wulin terus berkembang dan mentransformasikan seluruh perjalanan ini. Dia tumbuh setiap hari menjadi orang yang berbeda. Tanpa ragu, Qilin Douluo akan menjadi batu asa penting dalam proses ini. Oleh karena itu, Tang Wulin ingin menghadapi tekanan dari seorang ahli puncak. Itu seperti antisipasinya terhadap pertempuran habis-habisan yang akan ia alami dengan kepala sekolah Monster Academy, orang yang dianggap sebagai orang terkuat di Kekaisaran Bintang Luo, Naga Suci Douluo NC 2 hari dari sekarang. Tong Yu bisa merasakan keinginan kuat untuk bertarung datang dari Tang Wulin pada saat ini. Dia terlalu akrab dengan sensasi ini. Dia pernah memiliki periode seperti itu dalam hidupnya. Dia juga tumbuh terus-menerus selama proses itu. Pria muda ini lebih berbakat daripada dia saat itu. Dia juga memiliki banyak hal yang tidak dia miliki. Pada saat itu, dia sebenarnya merasa iri. Namun, perasaan iri ini menghilang secepat itu muncul. Bagaimanapun, dia bukan Tang Wulin. Kalau tidak, dia akan bisa menjadi anak tercinta dari generasi yang lalu, sama seperti pemuda ini sebelumnya, yang telah menjadi master sekte Tang sekte pada usia yang sangat muda. Tidak setiap tuan jiwa yang kuat akan memiliki pelayaran yang lancar. Ambillah dia, misalnya, dia telah mengambil beberapa kesalahan dalam hidupnya yang dia tidak pernah bisa kembali darinya. Namun, dia tidak akan membiarkan kesempatan yang dia miliki pada hari ini sia-sia. Raur, teriakan datang dari 5 elemen Qilin dan penghalang cahaya 5 warna segera muncul di sekitarnya. Itu adalah manifestasi dari 5 elemen yang sangat padat yang telah dia tarik. Di bawah selubung penghalang cahaya 5 warna ini, auranya sendiri terangkat sangat tinggi pada tingkat yang begitu menakutkan, sepertinya nyata. Itu meningkat dengan cepat pada tingkat yang mengejutkan. Tang Wulin mengeluarkan raungan naga menuju langit. Pada saat ini,
Teknik praktis tidak ada artinya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah bentrok dengan lawannya dengan kekuatan penuh. Dia mengalahkan sepasang sayapnya di belakangnya. The Blue Emperor Dragon Lalat. Tang Wulin seperti seekor ngengat yang terbang menuju api ketika ia terbang dengan berani ke lawannya. 5 elemen kilin bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan juga. Dia sepertinya berjalan di udara. Dia meludahi Fifth Element True Evire yang meluncur ke arah Tang Wulin. Di udara, Tang Wulin jelas gesit dalam bentuk avatar Kaisar Naga yang lebih kecil. Dia menghindari api dengan belokan yang cekatan. Dia mengangkat kepalanya dan menghembuskan api juga. Apinya adalah warna emas murni dan berisi aura garis keturunannya yang sangat padat. Itu juga memiliki sensasi yang mengancam yang dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Apa itu tadi? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. 5 elemen kilin menghindar di udara, tampaknya menentang hukum fisika, dan menghindari Kaisar Naga Kebakaran Tang Wulin, True Evire. Kedua lawan memulai pertempuran anjing mereka dengan cara itu. Sama seperti Tang Wulin tidak berani dipukul oleh Five Elements True Evire lawannya, Five Elements Kilin juga berusaha sebaik-baiknya untuk tidak membiarkan Kaisar Naga Tang Wulin True Evire memukul tubuhnya. Kaisar Naga Tang Wulin, True Evire berisi aura besar yang berasal dari Raja Naga Emas. Jika Tong Yu dipukul, garis keturunannya akan sepenuhnya ditekan. Pada saat yang sama, Kaisar Naga True Evire berisi aura penghancuran terkonsentrasi yang hampir gila. Bahkan Tang Wulin sendiri tidak yakin apa efeknya jika seseorang terkena aura ini. Aura penghancuran yang terkandung dalam Kaisar Naga True Evire berasal dari asal-usul Raja Naga Emas. Setelah beberapa hari berkultivasi, Tang Wulin merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk melampiaskan aura kehancuran Raja Naga Emas. Bentrokan antara dua lawan dalam kekuatan penuh. Dua siluet besar melesat garis bayangan di langit. Tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan jiwa yang lebih kuat karena mereka tidak mampu melakukan kesalahan pada saat ini. Ini sudah pertandingan ketiga pertempuran 5 dewa. Dibandingkan dengan 2 pertandingan pertama, pertarungan ini jelas memakan waktu lebih lama. Pertempuran di antara mereka sangat luar biasa. Setengah jam berlalu dengan cukup cepat. Bab 1349. Setelah Tang Wulin melepaskan avatar Kaisar Naganya, Tong Yu tidak bisa menang. Banyak yang mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengira ini akan terjadi. Kedua kontestan sudah bentrok pada tingkat di luar Hyperdoulos, bahkan Hyperdoulos yang luar biasa. Semakin banyak Tang Wulin bertempur, semakin berani dia. Segudang kemampuannya terus bergabung di bawah pengaruh avatar Kaisar Naganya. Tekanan bahwa dia ditempatkan di bawah 5 elemen kilin benar. Itu seperti tungku di mana dia ditempa, mengubah dirinya terus-menerus. Bebas dari semua hambatan, dia benar-benar tidak lagi harus membatasi diri. Aura 5 elemen kilin juga menguat terus-menerus. Peningkatan kuat dari domain 5 elemen siklusnya mengejutkan Tang Wulin, memastikan bahwa Tong Yu memiliki keuntungan setiap saat. Kadang-kadang, Tang Wulin akan dijilat oleh Five Elements True Evire. Setiap kali ini terjadi, Tang Wulin tidak punya pilihan selain menggunakan waktu mundurnya domain untuk menghadapinya. Dengan pengalaman sebelumnya, Kilin Douluo mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi domain time backtrack-nya. Domain Five Elements Cycle miliknya hanya merupakan domain spiritual yang mendukung. Berbicara secara komparatif, itu mengurangi daya rohaninya. Namun, domain time backtrack Tang Wulin harus mengubah waktu. Itu menghabiskan banyak energi spiritual. Karena itu, dia tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Dengan demikian, dia tidak bisa mendapatkan keunggulan dari awal sampai sekarang, meskipun memiliki senjata yang hebat ini. Dalam waktu singkat, luka mulai muncul di tubuh mereka. Ini dibuat oleh cakar tajam, ekor, dan cara lain mereka bisa saling menyerang. Pada saat ini, perbedaan garis keturunan mereka mulai terlihat. Kemampuan penyembuhan diri Tang Wulin jelas lebih unggul dari lawannya. Luka 5 elemen kilin juga akan sembuh sendiri, tapi itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan avatar Kaisar Naga Tang Wulin. Mengapa Tong Yu begitu keluar dari itu? Atau dia mencoba menyembunyikan sesuatu? Petik 1. Ketika dua lawan memulai pertempuran udara mereka, Enchi sudah mengerutkan kening. Ini karena dia adalah satu-satunya yang tahu sejauh mana sebenarnya kekuatan Tong Yu. Harapannya untuk masa depan Tong Yu terlalu tinggi. Tong Yu telah meminta untuk ikut serta dalam pertempuran ini atas kemauannya sendiri.
Enci juga berharap bahwa Tong Yu akan dapat menampilkan kekuatannya di depan seluruh kekaisaran bintang Luo dan menjelaskan masalahnya dengan jelas. Dia berharap bisa membersihkan namanya dan membiarkannya muncul kembali di depan publik. Namun, tingkat kekuatan yang ditampilkan Tong Yu saat ini sangat berbeda dari yang dia harapkan. Dalam rencananya semula, pertempuran ini seharusnya sudah berakhir sejak lama. Tang Wulin seharusnya tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Itu benar. Memang, Master Sekte Tang Sekte menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Tong Yu, itu seharusnya tidak cukup. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki peringkat yang sama. Tong Yu, apa yang kamu mainkan? Apakah Anda mencoba menyembunyikan kekuatan Anda sekarang? Petik 1. Jika dia ingin membuat takjub penonton dengan ledakan tiba-tiba kekuatan ledakan, dia akan melakukannya sejak lama. Namun, mengapa sepertinya Tang Wulin perlahan-lahan menutup celah dan menunjukkan tanda-tanda menang? Pertempuran ini telah membuat para penonton tercengang. Tanpa ragu, ini adalah pertarungan master jiwa terbesar yang pernah ada. Siapa yang mengira bahwa pertarungan semacam itu akan terjadi di depan mata masyarakat umum? Harga tiket itu sepadan dengan harganya, seperti yang diharapkan dari pertempuran 5 dewa. Boom! Tubuh 5 elemen kilin terbakar cerah dan mengirim Kaisar Naga di belakangnya terbang. Namun, Kaisar Naga juga meninggalkan goresan yang dalam di punggungnya. Tubuh 5 elemen kilian berkedip saat dia memutar dan menembakkan 5 elemen Truefire dari mulutnya. Itu membentuk cincin di udara dan terbang menuju Dragon Emperor Avatar. Pada saat yang sama, cincin jiwanya yang ke-9 mulai bersinar terang. Segera setelah cincin jiwanya yang ke-9 muncul, udara tampak menebal, seolah-olah udara telah memadat. Sebuah penghalang cahaya, seperti bola raksasa, muncul di langit. Penghalang cahaya ini menyelimuti 5 elemen kilin dan Kaisar Naga saat terwujud di udara. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Naga, dia lumpuh pada saat itu. Apa ini? Tang Wulin merasakan basis budidayanya hilang dengan liar. Rasanya seperti dipukul oleh Five Elements Truefire. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa waktu dan ruang tampaknya telah membeku juga di dalam penghalang cahaya ini. Rupanya, bahkan time backtrack-nya tidak bisa berbuat banyak dalam ruang ini. Tang Wulin tahu bahwa kemampuan domain time backtrack-nya bukan masalah di sini. Setelah semua, basis kultivasi lawannya lebih besar dari miliknya. Pada saat ini, lawannya akhirnya memamerkan taringnya dan mulai menekannya secara spiritual. Cincin jiwa ke-8-nya bersinar. 5 elemen jarum surgawi, yang telah mengancam kehidupan Tang Wulin sebelum ini, muncul kembali. Tanpa ragu, waktu untuk memutuskan hasil pertempuran telah tiba. Tang Wulin tidak bingung. Sebenarnya, dia juga sedang menunggu saat ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan jiwa ke-9 lawannya yang luar biasa cukup kuat untuk menyimpulkan pertempuran ini, itu juga berarti bahwa lawannya terpaksa menggunakan manuver paling mematikannya melawannya. Pada saat ini, kesempatan yang dia tunggu telah tiba. 6 cincin jiwa emas muncul di tubuh Dragon Emperor Avatar pada saat yang sama, dan cincin ke-6 tiba-tiba meledak dengan cahaya. Avatar Dragon Emperor selalu memiliki mata emas, tetapi mereka sekarang berubah warna darah. Bahkan ketika dia bertarung dengan Smiley Face Dou Luo Hujie, dia tidak menggunakan skill Golden Dragon King yang paling kuat. Akhirnya, itu muncul sekarang. Keterampilan jiwa ke-9 kilin Dou Luo Tong Yu dikenal sebagai Great Five Elements Divine Light Barrier. Kekuatan ofensif keterampilan jiwanya yang ke-8 sudah cukup, jadi mendapatkan skill jiwanya yang menyerang dari cincin jiwanya yang ke-9 tidak akan berarti baginya. Lebih baik baginya untuk memiliki kemampuan yang kuat yang bisa bekerja dengan baik dengan keterampilan jiwa ke-8 dan memberikan lawannya tempat untuk lari. Itulah bagaimana 5 elemen besar Divine Light Barrier muncul. Properti yang paling menakutkan keterampilan jiwa ini adalah aktivasi yang tiba-tiba. Efeknya seperti versi yang disempurnakan dari Five Elements Truefire-nya. Begitu lawannya diselimuti, mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan kekuatan mentah, kecuali mereka bisa menekannya dengan basis kultivasi spiritual atau basis kultivasi kekuatan jiwa. Lawannya harus menahan serangannya sambil menanggung batasan yang diberlakukan oleh Great Five Elements Divine Light Barrier-nya. Namun, dalam 5 elemen besar Divine Light Barrier, Tang Wulin tiba-tiba mengalami perubahan. Saat matanya berubah merah, tubuh naga emas kebiruannya juga ditutupi oleh lingkaran cahaya merah darah. Ketika orang-orang dari Akademi Shrek menyaksikan adegan ini, ekspresi ngeri segera merayap ke wajah mereka.
Mereka paling khawatir bahwa insiden di Pagoda Roh Do Spirit Empire akan terulang. Tang Wulin saat ini mewakili seluruh sekte Tang. Jika dia kehilangan kendali emosinya, dia akan mengamuk di depan seluruh kekaisaran bintang Luo. Konsekuensi dari itu tidak terbayangkan. Mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Tang Wulin dan memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat mengendalikan emosinya sendiri. Mereka harus percaya bahwa dia mampu menahan diri sambil melepaskan kekuatan penuhnya. Pertempuran keterampilan jiwa ini akhirnya mencapai titik akhir, yang juga merupakan. Di dalam 5 elemen agung Divine Light Barrier, suara tak menyenangkan, seolah-olah 10.000 naga menderu, tiba-tiba meledak. Avatar Kaisar Naga Tang Wulin tiba-tiba membesar. Setiap sisik di tubuhnya memiliki tanda berbentuk aneh. Pada saat itu, pencahayaan di seluruh Koliseum tiba-tiba redup. Rona merah ditambahkan ke eksterior Grid 5 Elements Divine Light Barrier. Warna merah gelap memberi kerumunan perasaan ngeri yang menyesakkan. Rasanya langit akan jatuh dan tanah akan segera pecah. Itu adalah perasaan kehancuran yang akan segera terjadi. 5 elemen Divine Needle miliknya sudah keluar dari kepala 5 Elements Kilin. Namun, gelombang cahaya merah gelap tiba-tiba muncul dari tubuh avatar Kaisar Naga. 5 elemen jarum surgawi bergerak dengan kecepatan kilat, tetapi karena diselimuti oleh cahaya merah gelap, tiba-tiba melambat. Karena kehilangan momentumnya, ia terus melemah. Masih dalam 5 elemen besar Divine Barrier, Kilin Douluo adalah satu-satunya yang bisa mendengar suara yang datang dari lubuk hatinya. Naga emas, bunuh Inferno. Petik 2. Adegan aneh segera muncul di benak Tong Yu. Meskipun basis kultivasi spiritualnya lebih kuat dari Tang Wulin, pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Semua merah tua sejauh matanya bisa melihat. Di dalam dunia ini, jiwa-jiwa hidup yang tak terhitung jumlahnya meratap. Di langit, seekor naga emas raksasa, yang luar biasa besar, mengaum di surga. Aura kehancuran yang mengerikan sedang membunuh setiap jiwa yang hidup di depan mata. Apa keterampilan jiwa ini? Tanpa ragu, ini bukan keterampilan energi jiwa sederhana. Itu berisi kekuatan serangan spiritual yang kuat juga. Ini buruk. Dengan raungan marah, tubuh 5 Elements Kilin terbakar cerah dengan 5 Elements True Fire. Dia sepenuhnya melepaskannya di sekelilingnya untuk melindungi Grid 5 Elements Divine Light Barrier miliknya. Dia ingin menekan kekuatan menakutkan yang melonjak keluar. Energi dari dua lawan telah mencapai keseimbangan sementara pada saat itu. 5 Elements Divine Needle menembak melalui bahu Kaisar Naga Avatar. Tang Wulin berhasil menghindari titik vitalnya ditusuk oleh jarum dengan efek kill naga emasnya. Cakar naga merah gelapnya yang bersinar dan bersinar telah mencapai 5 elemen Kilin. Namun, dia ditekan oleh Grid 5 Elements Divine Light Barrier dan tidak berhasil mendaratkan pukulan. Meskipun kill Golden Dragon Inferno sedang ditekan, penindasan hanya membuatnya tumbuh lebih kuat. Kaisar Naga Cakar Tang Wulin perlahan tapi pasti mendekati dada 5 Elements Kilin. Bab 1350. Cahaya dari Grid 5 Elements Divine Light Barrier dan Golden Dragon Inferno Kill tampaknya semakin redup. Ini berarti bahwa energi yang dilepaskan oleh kedua lawan mulai melemah. Semua orang punya batas, bahkan batas Douluos. Meskipun 5 elemen jarum surgawi telah menembus bahu Kaisar Naga, itu tidak banyak merugikan Tang Wulin berkat pembunuh naga emasnya Inferno. Mengingat kemampuan penyembuhan diri mereka sendiri, pertempuran ini sepertinya tidak akan berakhir. Apakah mereka masih sama rata? Ketika pertempuran telah berkembang ke titik ini, Tang Wulin berada pada tahap di mana dia tidak bisa kalah. Tampaknya kedua kontestan itu sama-sama cocok. Di platform, Smiley Face Douluo menghela nafas lega. Dia mengagumi Master Sekte dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah menyangka ada yang seperti ini di lengan bajunya. Kemampuannya untuk melepaskan kekuatan tempur yang kuat seperti itu menarik napas. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa energi mereka akan habis dan pertempuran akan berlanjut ke tahap akhir, perubahan tiba-tiba terjadi. 5 elemen Kilin mengangkat kepalanya, dan pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba memperhatikan bahwa matanya yang cerah telah redup. Memang, mereka tampak bersyukur. Itu adalah ekspresi kepuasan dan kelegaan. Dia adalah, Tang Wulin tidak punya banyak waktu untuk merenungkan fenomena ini. Tiba-tiba, 5 elemen agung Divine Light Barrier yang secara paksa menekan Inferno Kill Golden Dragon-nya hancur tanpa peringatan, menjadi percikan cahaya yang menghilang di udara. Cakar Kaisar Naga yang telah mencapai dada 5 elemen Kilin tiba-tiba tidak tertandingi.
Kekuatan penuh bunuh naga emas Inferno meletus seperti geyser. Kaisar Naga Claw Tangulin langsung menembus dada Five Elements Kilin. Kekuatan kehancuran yang mengerikan tiba-tiba dimasukkan ke dalam tubuh 5 elemen Kilin bersama dengan bunuh naga emas Tangulin dari Inferno. Tubuhnya berkedip-kedip dengan campuran 5 warna, tapi sekarang ditutupi dengan warna merah tua. Ini buruk, ini. Bahkan dalam keadaan terkejut itu, Tangulin langsung melepaskan domain time backtrack-nya. Namun, saat itu, 5 elemen Kilin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tangulin merasakan arwahnya menabrak. Dia sudah seperti anak panah di akhir penerbangannya, dengan demikian, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya hampir habis. Wilayah spiritual yang baru saja dikerahkannya hancur berantakan seketika. Dia tidak bisa menyelesaikan time backtrack-nya. Domain time backtrack Tangulin memiliki batasnya. Dengan basis kultivasi saat ini, ia hanya bisa membalikkan peristiwa yang baru saja terjadi, dan bukan sesuatu yang terjadi lebih jauh ke masa lalu. Ini terutama berlaku untuk pertempuran di level mereka. Untuk membalik waktu bahkan untuk sesaat, kekuatan spiritual yang harus dia gunakan sangat besar. Boom! 2 tubuh kolosal jatuh ke tanah bersama. Seluruh Koliseum dipenuhi dengan tanda terkejut. Bahkan warga Kekaisaran Bintang Luo yang sangat membenci Kilin Dou Luo ini tidak bisa tidak berdiri. Pertempuran hari ini memesona. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Kilin Dou Luo dan pancaran 5 elemen yang mempesona telah membuat mereka takjub. Tidak ada yang mengharapkan perubahan mendadak seperti itu terjadi. Semua orang berpikir bahwa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua kontestan dicocokkan secara merata, tetapi Kilin Dou Luo tiba-tiba runtuh pada saat terakhir. Pikiran Tangulin kosong, hanya ada satu pikiran di kepalanya. Mengapa dia menghentikan saya untuk menyelamatkannya? Petik 1. Mengingat kultivasi terbarunya, penindasan dari Ice God Pearl, serta baptisan cahaya suci Roh Kudus Dou Luo, yang ia terima sebelum pertandingan dimulai, ia benar-benar mampu mengendalikan emosinya sendiri saat berada di bawah pengaruh Golden Dragon Inferno bunuh. Dia telah bertarung dengan sekuat tenaga dari awal hingga akhir. Pada awalnya, dia memandang lawannya dengan tatapan bermusuhan, tetapi pada akhirnya, dia belajar untuk menghargainya. Sikapnya telah berubah selama ini. Dia tidak pernah bisa melupakan waktu ketika lawannya telah menunjukkan kepadanya belas kasihan ketika hidupnya dipertaruhkan. Judul Dou Luo yang kuat ini tidak seperti yang disarankan penampilan luarnya yang mengerikan. Tangulin tidak ingin membunuh ahli seperti itu dalam pertempuran 5 dewa. Namun, semua rencananya tidak bisa mengimbangi perubahan mendadak dalam kemajuan pertempuran. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Kedua mayat kolosal jatuh dari langit. Saat mereka jatuh dengan keras ke lantai, avatar jiwa bela diri mereka sudah dibatalkan. Mereka telah kembali ke bentuk aslinya. Kilin Dou Luo terbaring di pelukan Tangulin. Tangulin telah menangkapnya pada saat yang tepat sehingga dia tidak akan jatuh langsung ke tanah. Namun, luka seukuran kepalan tangan terlihat jelas di dada Kilin Dou Luo. Yang lebih mengerikan adalah tidak ada darah yang keluar darinya, meskipun ukurannya. Pembukaannya berwarna merah gelap dan warnanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Warnanya dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Itu memberi sensasi mencekik. Karena begitu dekat dengannya, Tangulin jelas bisa merasakan energi kehidupan Tong Yu dengan cepat menghilang. Namun, apa yang dilihatnya di wajah Tong Yu adalah senyum lega. Terima kasih, Tong Yu menekan bahu Tangulin. Dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia berdiri tegak, luka di dadanya bahkan bisa membiarkan cahaya lewat. Seluruh tubuhnya menjadi merah gelap dan dia tampak lebih mengerikan dari sebelumnya, tetapi dia masih berdiri dengan punggung lurus. Dia tidak tampak seperti orang yang baru saja kehilangan sedikit. Dengan berbagai gerakan, Enchi sudah berdiri di dasar kompetisi. Dia menyerbu ke arah Tong Yu, tetapi Tong Yu mengangkat tangannya dan berteriak, "Jangan datang." Tidak ada yang mendekat, ada yang ingin saya katakan. Petik 2. Pada saat ini, keheningan jatuh di seluruh Koliseum. Pandangan semua orang tertuju pada judul Dou Luo ini. Sebagai limit Dou Luo, tidak mungkin Enchi tidak bisa merasakan kekuatan hidup Tong Yu dengan cepat menurun. Ini juga merupakan skenario yang tidak pernah dia duga terjadi. Mengapa ini terjadi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mengapa? Kenapa kamu harus melakukan ini? Enchi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Tong Yu menoleh ke Enchi dengan tatapan lembut dan membungkuk dalam-dalam. "Maaf, Guru, aku sudah mengecewakanmu." Petik 2.
Guru, selain Long Yue, yang sudah berdiri di peron, semua orang tampak kaget ketika mereka mendengar ini. Tidak ada yang tahu bahwa Qilin Douluo yang terkenal jahat adalah murid naga suci Douluo Enchi. Ya, dia bukan hanya murid Enchi, dia adalah murid hebat Enchi. Guru, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Saya sudah menunggu terlalu lama. Ada beberapa hal yang bisa Anda maafkan untuk saya, tetapi saya tidak pernah bisa memaafkan diri saya sendiri. Bertahun-tahun, saya sudah menunggu kesempatan seperti itu. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan, dan ada beberapa hal yang harus saya katakan. Pada saat ini, ketika hidup saya berakhir, saya dengan rendah hati meminta Anda, dan Yang Mulia, untuk mengizinkan saya selesai mengatakan apa yang harus saya katakan. Petik 2. Saat itu, aura Tong Yu mulai berubah. Berdiri di depan Tong Yu, Tang Wulin merasakan kekuatan memukul mundur yang kuat datang darinya, dan tubuhnya dikirim terbang, melebihi 100 meter. Apa ini? Aura yang sangat kuat. Ini berbeda dari apa yang dirasakan Tang Wulin selama pertandingan, karena dia hanya merasakan aura seperti ini dari segelintir orang. Beberapa orang adalah Atlas Douluo, Douluo tanpa hati, Douluo asmara, Kaisar Naga Douluo, Douluo cermin cerah, dan Douluo laut tanpa batas. Mereka semua ahli dari limit Douluo Reng. Qilin Douluo ini benar-benar limit Douluo. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia mendorong Tang Wulin pergi, sejumlah tokoh mulai muncul di sekitarnya. Gambar-gambar itu terlihat jelas. Mereka seperti adegan yang diproyeksikan ke lingkungan mereka yang menceritakan beberapa kisah. Ini, proyeksi pemikiran. Itu adalah tanda dari limit Douluo. Warga negara biasa tidak tahu apa itu proyeksi pikiran, tetapi tidak mungkin bahwa berbagai master jiwa berpangkat tinggi di Kolisem tidak menyadari hal ini. Batas Douluo. Dia telah menjadi limit Douluo.